Oke, pas ya berarti ya. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Iya, masuk Pak, tapi Masuk, Pak? belum di fullkan ya. Oke, belum di full kan. Oke, sudah ya Pak ya harusnya. Oke. Ya, Iya, sudah Pak. udah ya. Ini saya geser ke atas dulu nih. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, hari ini kita ada melakukan pelatihan review paper, di mana misalnya review paper ini adalah kita mencoba untuk belajar bagaimana cara melakukan metodologi penelitian yang benar gitu. Jadi sebenarnya tadi sudah saya jelasin di awal ya intronya ya. Jadi kita kalau penelitian nggak ujuk-ujuk tiba-tiba penelitian gitu, enggak ya. Jadi harus ada reasonnya, harus ada alasannya, harus ada dasar masalahnya. Nah, ini juga sebenarnya kalau teman-teman peka ya, itu berlaku juga di sistem negara teman-teman. Jadi kalau tahu ini ya, Bappenas ya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ya, itu juga sebenarnya melakukan kajian juga. Nah, salah satu kajian yang dilakukan Bappenas itu juga metode seperti ini. Jadi nggak tiba-tiba kita misalkan mau bikin apa misalkan. Misalkan pemerintah sekarang mau bikin tentang si stasiun pengisian bahan bakar tenaga mobil listrik misalkan. Ini tuh ada kajiannya dulu, mulai dari kajian eh, sumber daya alamnya, ya kan, kemudian sumber daya manusianya, kemudian ada lagi kajian titik-titik mana yang kemudian bisa dipasang stasiun charging mobil listrik macam-macam. Jadi sebenarnya ada kajiannya dulu. Nah, sebenarnya review paper ini walaupun kesannya itu theoretical atau teoritis, namun ini jadi langkah penting dalam membangun sebuah kebijakan. Dalam hal ini adalah penelitian ya, kalau kita penelitian ya. Tapi penelitian bukan hanya tingkat mahasiswa aja. Nanti pun Anda kerja pun nanti, ya entah kerja di pabrik, ada di manufaktur atau segala macam, itu pun juga akan harus melakukan penelitian riset. Contoh misalkan nih, Anda kerja di manufaktur nih. Bos Anda bilang, oke kita akan profit dulu sebesar 10% tahun ini. Kan nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba kita langsung meningkat 10% profitnya kan. Nggak mungkin kan. Nah, pasti ada kajian dulu. Nah, kajian itu adalah basic riset. Nah, kenapa kemudian teman-teman S1 ini disuruh untuk melakukan riset ya dalam tugas akhir? Karena basically agar Anda terbentuk pola pikir metodologi bagaimana cara solving problem karena Anda teknik ya. Yang kedua, bagaimana kemudian dari problem itu Anda bisa membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, itu salah satunya itu. Nah, cuma lagi-lagi untuk tiba-tiba kita Anda menjadi engineer yang baik itu tidak harus tiba-tiba terjun ke lapangan terus langsung pasang alat pipanya bocor langsung ganti tiba-tiba meledak pipanya kan nggak lucu kan. Nah, makanya harus ada kajian literatur bagaimana sistem perpipaan di tempat Anda, bagaimana nanti sistem HVAC atau sistem pendingin, bagaimana heat exchanger-nya. Jadi itu adalah metodologi langkah-langkah yang harus diharapkan bisa dimiliki oleh Anda sebagai sivitas teknik unsika. Itu ya. Jadi sebenarnya ini adalah langkah awalnya. Oke. Jadi di sini kita akan langsung di kasus ya, pengembangan teknologi kendaraan listrik. Kenapa kendaraan listrik kita jadikan studi kasus ya? Karena kita namanya Serami ya. Serami adalah Center of Education, Research and Education for Automotive Manufacturing Industry. Jadi kita tuh akan berfokus di dalam industri manufaktur otomotif. Ya, jadi ini apa dari Pak Dekan dan Pak Wadik juga sudah membentuk badan ini dan menunjuk saya sebagai ketua Seraminya juga, Pak Uji juga sebagai ketua bidang di otomotifnya. Jadi ada tiga bidang di sini ya teman-teman. Jadi ada bidang otomotif, ada bidang green industry, ketuanya Ibu Meka yang dari Teknik Kimia, ada lagi dari Bu Arnisa dari Teknik Elektro itu di bidang smart manufacturing. Nah, jadi tiga ini menjadikan salah satu badan yang namanya Center of Research, Education and Research for Automotive Manufacturing Industry atau Pusat Pendidikan dan Penelitian untuk Industri Manufaktur Otomotif atau dengan Serami. Oke. Sebelumnya, sebentar ya. Oke. Kenalkan dulu tentang Serami ya, karena memang di sini saya sebagai ketua Serami harus memperkenalkan dulu apa sih sebenarnya Serami ini. Jadi Serami ini adalah Center of Excellence. Nah, kalau teman-teman sering lihat di temanan ITB itu punya ada COE Center of Excellence. Cuma udah banyak kalau ITB ya, ITB UGM sudah punya banyak. Kita baru satu punya Serami doang yang baru punya ya. Tapi nggak apa-apa awalan. Jadi Serami mulai COE di Fakultas Teknik di bidang pendidikan, ya pasti pendidikan karena kita edukasi kepada mahasiswa dan juga penelitian bidangnya terfokus memang bidang industri manufaktur otomotif di FT Unsika. Jadi memang ini skalanya FT Unsika. Outputnya apa? Banyak banget FT-nya. Jadi teman-teman semua nanti kalau ikut kegiatan Serami, ya salah satunya bisa dapat sertifikat ya dari kegiatan ini. Kemudian ada pendidikan, ada research,
Jadi nanti setelah dari sini kita akan adakan namanya coaching klinik rencananya. Jadi coaching klinik ini nanti kita akan bikin beberapa bidang ya, ada bidang getaran, vibration, ada nanti yang bidang AI atau artificial intelligence. Nanti kita bikin semacam apa namanya coaching kliniknya. Jadi nanti teman-teman yang gabung nanti bisa cuma gini teman-teman. Karena di sini Serami masih baru ya, baru awal terbentuk dan kita tidak punya license software apapun. Jadi nanti gunakan software ini ya, software-software non komersial. Karena kalau kita pakai MATLAB itu kan berbayar tuh teman-teman. Kalau kita publikasi itu nanti bisa terkena hak cipta nanti teman-teman. Jadi pernah kejadian di beberapa kampus ya itu harus bayar sampai 10 miliar untuk hak cipta. Karena terbukti kampusnya memakai tapi nggak punya hak cipta. Maka nanti Serami nanti akan pakai software-software seperti misalkan Octave itu kan yang apa versi gratis ya, Octave, Open Modelica, kemudian Python yang sudah teman-teman semua dan beberapa software-software yang tidak berbasis komersial. Karena kalau kalau pakai software komersial dikhawatirkan itu teman-teman ya kena hak cipta ya. Oke. Jadi ada tiga kegiatan secara umum teman-teman. Pertama, jadi kita untuk tahun ini ya itu kita akan fokus di simulasi rekayasa perancangan. Jadi pertama ada teknologi otomotif, di situ adalah simulasi rekayasa perancangan kendaraan berbasis energi terbarukan seperti mobil, listrik, hybrid, peningkatan efisiensi dan integrasi teknologi cerdas seperti IoT, serta sistem otonom pada kendaraan menjadi fokus utama pada inovasi bidang otomotif. Yang kedua adalah bidang, biasanya kalau teknik otomotif ini biasanya masuk teknik mesin ya, S1 D3, kemudian bisa juga teknik kimia juga bisa masuk ya, karena nanti ada beberapa hal terkait dengan baterai mobil listrik. Gitu ya. Kemudian manufaktur cerdas di sini adalah simulasi rekayasa perancangan pada manufaktur cerdas seperti misalnya AI, IoT, big data, data real time. Nah ini bisa teknik elektro ya, teknik elektro, kemudian fisika juga bisa masuk sini ya. Jadi dari situ, kemudian juga manufaktur cerdas juga bisa masuk ke dari teman-teman sipil, tapi dari segi perancangan building bangunannya. Kemudian terakhir ada industri hijau atau green building. Jadi di sini kita nanti akan masuk ke simulasi rekayasa perancangan untuk pengurangan emisi karbon. Jadi misalkan gini teman-teman, ketika misalkan kita sekarang gunakan kendaraan listrik, berapa persen sih pengurangan emisi karbonnya? Nah itu perlu ada kajian, perlu ada studinya. Nah ini adalah masuk ke bidang industri hijau. Nanti teman-teman, tapi lagi-lagi ya software kita pakai software yang open source ya. Seperti misalnya Environment. Environment itu adalah salah software untuk menganalisis analisis apa? Analisis pencemaran udara. Nanti kita bisa hitung dan banyak sekali software-software yang sifatnya gratis ya, tapi bisa kita pakai sebagai riset. Nanti kalau udah kita punya license beda lagi nanti ya pengembangannya ya. Dan ada juga nanti bisa analisis sumber daya terbarukan, daur ulang ilmiah, limbah dan segala macam. Dia teman-teman teknik lingkungan dan juga orang-orang fisika bisa masuk sini ya. Oke. Ini sekilas dari Serami ya, karena memang ini launching juga sekaligus nanti apa namanya sebagai dasar kita nanti untuk gerak ke depannya teman-teman kalau bisa yang sudah di grup jangan keluar grup ya. Jadi nanti akan beberapa kegiatan Serami akan diupdate di situ terus, termasuk juga coaching klinik ya, beberapa tiga bidang ini. Oke, nah sebelumnya karena ini sudah masuk acara, jadi saya minta teman-teman untuk mengerjakan kuis ya, 5 menit ya. Jadi nanti Pak Uji, kita rehat 5 menit Pak Uji. Nanti teman-teman bisa mengerjakan kuis di situ, bisa langsung di-scan QR code aja di layar ya. Saya nggak bagikan di grup karena nanti teman-teman yang nggak hadir di Zoom bisa ikut ngerjainnya. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang hadir di Zoom karena nanti untuk sertifikat teman-teman. Jadi sertifikat nanti akan diolah dari data ini. Jadi silakan di-scan QR code ya. Kalau misalkan nggak ada aplikasinya bisa langsung aja masuk Google Chrome ya, klik di bagian scan QR nanti di situ juga bisa ya. Oke Pak Uji, kita lihat 5 menit Pak Uji untuk menjalankan kuis. Eh, baik, Bapak. Seperti itu teman-teman, jadi silakan langsung dikerjakan sesuai dengan arahan tadi. Ya, di scan QR code-nya, kemudian dikerjakan. Jadi kita lihat selama 5 menit. Jadi ini jam 9.26, di sekitar jam 9.31. Jadi kita akan kembali gitu ya. Tidak ada pertanyaan kan ya, langsung bisa itu ya.
Baik, sudah lebih kurang sudah 5 menit, teman-teman. Saya harap semua teman-teman mahasiswa sudah selesai mengerjakannya. Ya, ada yang belum selesai. Harusnya sudah ya. Itu saya lihat ada beberapa pilihan ganda gitu enggak. Harusnya tidak sampai 5 menit sudah selesai. Jadi mungkin bisa dilanjutkan Pak Boni. Oke, baik Pak Uji. Oke, suara saya masih masuk ya? Ya, masuk Pak. Oke. Oke. Nah, kita lanjut sekarang ke tujuan pelatihan SLR ini. Jadi sebenarnya materi SLR sangat banyak ya, nggak bisa kita cover dalam 2 jam ya. Tapi nggak harapannya dari sini teman-teman semua punya gambaran awal ya. Apa sih yang harus dilakukan ketika kita mau melakukan studi literatur? Apakah itu dalam konteks Anda mau melakukan PKM, program kreatif mahasiswa ya? Apakah dalam konteks mau melakukan tugas akhir, TA, ataukah dalam hal penelitian yang lainnya? Misalkan dengan proyek dosen atau apapun ya. Jadi tujuan pertama adalah kita punya pemahaman tentang metode yang benar tentang SLR seperti apa. Karena ketika kita sebagai seorang S1 sarjana ya, sarjana teknik ya, itu kita diharuskan punya beberapa kompetensi. Salah satunya adalah kita punya kemampuan berpikir sistematis dan terstruktur. Nah, ini bisa dapat dari SLR ini. Kemudian kita juga harus bisa punya kemampuan untuk menganalisis dan mensintesa literatur secara efektif. Jadi gini, kadang-kadang kalau kita baca medsos kan ada berita hoax tuh kan ya, kadang ada apa, misalkan ada demo apa, misalkan atau ada kebijakan apa kan, apa hoax atau enggak. Nah, kita harus bisa mengecek kebenaran informasi tersebut supaya tidak terjebak pada informasi yang salah gitu ya teman-teman. Nah, itu salah satu juga SLR ini juga termasuk salah satunya. Dan juga jika kita nanti akan demokan ya, mudah-mudahan bisa ya beberapa tools pendukung seperti Mendeley dan Zotero. Sebenarnya beberapa sih cuma berbayar teman-teman. Jadi kita apa namanya? Kalau berbayar itu kan kalau kita sebenarnya banyak sih kalau teman-teman mau pakai di Shopee ya di Tokopedia banyak bisa sebenarnya. Cuma kan itu kan personal ya. Kalau diajarkan dalam pelatihan kayak gimana gitu ya. Kecuali kalau kampus punya license mungkin kita bisa ajarin. Kalau Mendeley sama Zotero gratis ya, free ya. Artinya siapapun bisa open source, bisa pakai dan bisa dibagikan secara gratis. Jadi nggak apa-apa kita ajarkan di pelatihan. Lagi-lagi masalah kode etik teman-teman ya, karena kan kita nanti ditaruh di apa di website FT terus nanti tiba-tiba ada yang software non license kan nanti jadi masalah kemudian hari. Oke, itu menghindari itu sebenarnya sih. Oke. Nah, kita mulai dari apa sih sebenarnya SLR itu? Jadi SLR ini adalah basically ada beberapa kata kunci di sini kalau teman-teman lihat di sini ya. Ada kata-kata metode terstruktur ya. Jadi terstruktur. Ini sebenarnya bukan hanya SLR teman-teman. Ketika teman-teman jadi sarjana teknik ya S1 ataupun apapun prodinya misalkan ya, itu harus punya pemikiran struktur pasti satu. Karena teman-teman semua nanti ketika kerja itu harus terstruktur teman-teman. Karena tiba-tiba Pak ada pipa bocor Pak, tiba-tiba oh kita ganti aja, tiba-tiba ganti pipa kegedean kan. Kadang nggak struktur tuh kan, ada pipa bocor langsung ganti. Kan harusnya kan kita baca-baca dulu literaturnya dulu. Kita harus buka dulu handbook perpipaannya dulu. Kita harus buka dulu misalkan DED atau detail engineer drawing dulu. Jadi itu terstruktur ya, itu pembicaraan struktur dan terencana. Nah, ini juga penting karena jangan sampai nanti teman-teman semua ketika teman sudah bekerja nanti ya untuk yang semester 8 sekarang, maksudnya nanti semester 8 ya, semester baru semester 8 itu tiba-tiba kerja nggak secara terencana. Ini bahaya teman-teman karena kata teman-teman kerja sebagai seorang engineering itu harus kemudian punya basic planning yang bagus karena ketika teman kerja itu bukan hanya kerjaan aja teman-teman, tapi masalah profit perusahaan, kemudian reputasi perusahaan juga dipertaruhkan di situ. Makanya kemudian sangat penting sekali untuk kemudian punya perencanaan yang bagus. Ya, kemudian identifikasi. Pasti ini semua sebenarnya yang saya garis bawah ini adalah CPL atau capaian pembelajaran lulusan S1. Ini penting jadi ini capaian punya S1 kalau teman-teman semua lihat RPS ya, rancangan pembelajaran semesternya dari basically adalah hal-hal yang harus teman-teman punyai ketika teman-teman semua lulus dari S1 gitu ya. Kemudian karakter SLR ini adalah sebenarnya apa sih? Ya pasti kan literatur review ya, ngebaca koran, ngebaca jurnal, ngebaca majalah itu termasuk literatur review. Jadi review jangan bayangkan literatur cuma jurnal ya teman-teman. Baca website internet atau kemudian teman-teman nonton TV atau kemudian nonton YouTube misalkan itu juga termasuk literatur review.
Jadi walaupun di sini contohnya jurnal ya, karena kan nggak mungkin kita buka YouTube juga kan. Jadi eh, jurnal itu sebenarnya hanya salah satu bahasa ilmiah saja teman-teman. Ya, sebenarnya kalau kita bicara literature review itu meluas ya ke semua aspek ya, termasuk teman-teman misalkan teman-teman bergosip pun tanda kutip ya, itu juga dalam rangka literature review. Cuma kan bahasnya beda. Kalau gosip itu kan kita menelaah sesuatu yang tidak ilmiah ya. Ya misalkan apa yang terjadi apa yang sedang terjadi di kelompok Anda atau ke angkatan Anda. Tapi kalau literature review kan memang benar-benar topik ilmiah, pekerjaan misalkan dan macam-macam segala macamnya. Against, kita harus garis bawahi adalah terstruktur dan sistematis ini. Ini adalah basic dari SLR ya. Jadi nanti kita ketika kita baca, kita harus baca secara hati-hati, harus memahami penyusunan informasi yang secara sistematis dan juga kita menseleksi. Karena nggak intinya nggak semua informasi sudah kita telan mentah-mentah teman-teman. Ya ibarat kita belanja ke pasar, apa ya kita belanja semua barang di pasar kan nggak juga kan? Kita mau masak apa? Nasi goreng, sup ayam ya pasti kita belinya juga terpisah kan? Ya nggak mungkin kita beli semua bahan di pasar. Makanya harus ada seleksi di sini. Kita seleksi nanti, kita seleksi. Dan juga, nah, namun yang membedakan dengan metode lainnya adalah ini bisa dilakukan diulang oleh orang lain. Nah, ini juga sesuatu yang sebenarnya beda sama metode-metode yang lain. Cuma memang beda kalau konteksnya kita hak cipta itu nggak boleh kita sebarin teman-teman. Misalnya teman-teman punya hak cipta paten nih, itu nggak boleh disebarin. Kalau disebarkan mereka harus bayar. Contoh misalkan apa? Almarhum Profesor Habibie itu kan punya paten bagaimana deteksi keretakan pesawat ya. Nah itu kalau teman cari jurnal nggak ada tuh, cari jurnal Habibie nggak ada. Karena jurnal Pak Habibie pada saat itu sudah langsung diklaim oleh perusahaan di Jerman ya, jadi paten. Jadi nggak akan ada temukan di website internet nggak akan ada. Dan juga beberapa paten-paten lainnya itu ada namanya kan sekarang itu apa namanya pengajuan paten ya kepada Kementerian Kemenkumham ya kalau nggak salah ya Kementerian Kumham. Itu nggak boleh direplikasi. Nah cuma kalau metode-metode yang seperti ini wajib bisa direplikasi, wajib bisa ditiru. Kenapa? Karena kalau nggak bisa ditiru berarti teman-teman nggak melakukan secara ilmiah. Ilmiah itu artinya kita bisa ketika misalkan si A melakukannya, saya juga bisa melakukannya. Namun ketika A melakukan sesuatu, kita meniru tapi bukan berarti memplagiasi, beda ya. Meniru itu dalam konteks ilmiah, dalam mereka mengikuti langkah-langkahnya. Namun tetap saja nanti proses penulisan harus berbeda. Kalau tiba-tiba kita kopas dari teman itu namanya plagiasi ya. Itu nggak boleh dalam kode ini. Makanya kemarin sempat rame itu ya. Apa istilahnya? Ada istilahnya apa peneliti ya, saya nggak usah sebut namanya. Tiba-tiba dia diketahui melakukan replikasi dari sebuah jurnal. Cuma diganti nama aja jurnalnya. Ada kayak gitu, ada. Nah, tapi masalahnya ketahuan sama orang. Nah, ini masalahnya. Ketika Anda melakukan plagiasi atau melakukan sesuatu yang mengkopas dari punya orang, diklaim sebagai punya Anda, itu namanya plagiasi dan itu bisa melanggar kode etik akademik. Kalau Anda ketahuan melakukan plagiasi, itu bisa dicabut gelar S1-nya. Misalkan yang TA ini kita kopas aja dari jurnal orang, kan nggak ketahuan. Tapi tiba-tiba dicek sama orang, terus tiba-tiba nama Anda kok ini sama isinya. Nah, itu melakukan plagiasi, hati-hati. Mereplikasi bukan berarti meniru. Mereplikasi itu ada artinya dan mempelajari, kemudian melakukan dengan cara Anda sendiri, bukan dengan cara mengkopas ya. Dan kemudian adalah yang paling ada mengintegrasikan hasil penelitian sebelumnya. Jadi ini apa namanya? Kenapa kemudian diintegrasikan? Karena gini teman-teman, saat kita melakukan sebuah kajian, ya itu nggak semua hal itu penting untuk dilakukan. Contoh misalkan, Anda kerja di perusahaan, anggaplah Anda di perusahaan manufaktur ban misalkan ya. Oke, Anda misalkan di tim R&D ya. Jadi ada satu tim perusahaan ya itu namanya R&D, Research and Development ya. Itu nanti dia akan melakukan riset dan pengembangan tuh. Apakah dari segi desainnya, apakah dari segi harganya dan segala macamnya. Pokoknya dari hulu sampai hilir akan diriset sama dia. Nah, jadi saat Anda berada di tim R&D, itu Anda nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk ngaju produk baru. Pak, kita ada produk baru. Bannya misalkan akan bisa apa namanya ban ini akan tidak akan slip di hujan saat hujan misalkan. Nah, tapi pasti manajer Anda akan bertanya apa dasarnya Anda mengklaim seperti itu. Nah, untuk bisa mengklaim kalau ban yang kita desain ini adalah bisa nggak slip saat hujan, Anda harus apa? Harus berdasarkan
penelitian sebelumnya atau ban-ban sebelumnya. Jadi Anda saat di tim R&D harus Anda klaim, Pak, di produk A dari kompetitor A nih misalkan, ini kayak gini Pak. Produk B di komputer B seperti ini Pak. Sehingga produksi kita ini akan punya keunggulan seperti ini. Nah, itu pola pikir systematic review. Jadi jangan bayangkan kalau systematic review ini adalah kita cuma ngutak plok di dalam kertas itu enggak. Ini bisa diintegrasikan dalam perusahaan juga gitu. Karena memang basically metode-metode ilmiah seperti ini itu akan kepakai dimanapun Anda kerja nantinya. Gitu. Oh, sehingga dari ban-ban sebelumnya Pak, ban kita produk lebih bagus nih. Nah, itu artinya apa? Ada penelitian sebelumnya kan? Tanpa sadar ketika Anda kerja nanti akan seperti itu. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Harus di close dulu ya. Oke, baru next ya. Nah, oke. Ini ada ininya ya, garis-garisnya ya. Kita hilangin dulu garis-garisnya. Oke. Nah, kemudian apa sih pentingnya? Nah, ini dia. Pertama kita mengidentifikasi celah penelitian. Apa celah penelitian, Pak? Nah, celah penelitian jangan bayangkan ini cuma riset gap kepake di TA ya. Celah penelitian ini adalah kalau Anda tahu produk Cina, Cina itu sekarang sudah bikin yang namanya sofa itu bisa dilipat, Mas. Jadi sofa tapi nggak ada kerangkanya. Coba nanti ada searching deh. Di TikTok biasanya banyak tuh informasi-informasi. Jadi kalau Anda lihat ya, sofa-sofa yang ada sekarang kan ada kerangkanya ya. Jadi sofa biasa ya, sofa ada kerangkanya. Jadi berkeras gitu dudukin. Anda bisa beli di IKEA, bisa Anda bisa beli di mana? Azko ya dulu kan namanya kan apa namanya? Lupa ya. Sekarang nama Azko lupa kan dulu apa ya, lupa. Terus Anda bisa beli di mall ya macam-macam ya. Eh sofa. Tapi Cina bikin sofa nggak ada tulangnya, Pak. Bu, Mas, Mbak ya. Bayangkan kalau kita mau ekspor sofa dengan metode Cina seperti itu dia boneless dia tanpa rangka. Jadi sofa itu awalnya datang sofa padat nih. Bisa dipres. Jadi cuma satu lembar aja sofanya itu. Bisa digulung. Jadi bayangkan berapa pelipatan apa istilahnya keuntungan ekspor dari Cina itu ketika dia bisa mengekspor sofa kayak gitu. Coba bayangkan. Dan itu sofa bisa dibawa kemana-mana, bisa dibawa untuk kemah, bisa dibawa untuk jadi cuma tinggal dipres, bisa diekspor. Nah, dari mana Cina dapat pengetahuan seperti itu? Dari riset celah penelitian. Nah, makanya sebenarnya kalau kita mau lihat ya, nih, celah penelitian itu ya teman-teman, itu bukan hanya kemudian kepake di TA, enggak. Celah penelitian ini akan jadi salah satu, apa istilahnya, keuntungan besar bagi perusahaan konteksnya, atau sebuah riset besar ketika bisa dimanfaatkan secara komersial. Cuma kalau di Indonesia kelemahannya kita nggak punya ekosistem riset yang bagus. Itu problemnya memang. Jadi kalau misalkan banyak banget tuh sebenarnya prestasi bagus, cuma memang nggak ada hilirisasinya. Dan memang sudah lama teman-teman. Dari sejak saya kuliah sampai sekarang belum ada. Jadi itu kondisinya. Nah, sehingga kalau kita bisa lihat celah penelitian itu bisa di sebuah produk bisa, bahkan bisa dapat paten bisa, bahkan bisa jadi penghasilan juga. Pak Habibie itu bikin paten tentang deteksi keretakan pesawat itu dari celah penelitian. Jadi apa jadi paten kan? Akhirnya Pak Habibie almarhum Profesor Habibie bisa bikin eh, yayasan, bisa bikin perusahaan dirgantara ya, macam-macam. Itu jadi celah penelitian. Makanya jangan remehkan celah penelitian. Makanya di beberapa kasus ya, kadang-kadang celah penelitian ini jadi rahasia. Kalau teman-teman semua nanti apa kadang-kadang kan kalau apa sih penelitian kamu? Nanti dulu nih. Karena kalau kita kasih keluar kasih ke orang, ada orang dengar, diambil sama orang, Anda kehilangan celah penelitian. Maka bisa anak S3 kalau di awal-awal tahun itu mereka bisik-bisik aja, jangan jangan cerita penelitian kepada orang-orang karena bisa ditiru. Karena celah penelitian itu sempit banget. Termasuk tadi saya bilang, apakah nanti setelah ini akan ada sofa tanpa rangka lagi, Pak? Bisa jadi ada. Langsung ditiru kan ibaratnya kan Cina bikin sofa tanpa rangka, oh langsung ditiru sama negara lain. Tapi kan eh yang tahu bagaimana bisa bikin sofa sampai bisa dilipat seperti itu kan cuma Cina. Mereka nggak bakal ngasih tahu metode gimana, tapi kalau negara-negara mungkin akan bikin juga. Karena celah penelitian itu bukan hanya kemudian masalah nggak belum pernah ada, tapi masalahnya di duit, bos. Bisa di duit, bisa di duit. Kemudian integrasi pengetahuan pasti. Jadi eh, kadang-kadang kalau kita kan mikirkan teknik kan teknik cuma matematika, cuma ilmu-ilmu teknik ya. Tapi sebenarnya ilmu ekonomi masuk juga di situ. Jadi kadang-kadang kan eh makanya kalau Anda lihat nanti beberapa contoh literary review itu kan agak agak agak
agak cair ya, nggak cair teknik banget. Ada teknik juga ada, cuma ada yang kadang-kadang masuk ke persepsi, kadang masuk ke karena untuk bikin sebuah produk ya, kita bikin sebuah produk itu nggak cuma melibatkan teknis aja. Kadang-kadang contoh misalkan faktor ergonomi, misal ergonomi kan ada orang industri, nggak ke teknik industri aja nggak mau ke teknik mesin misalkan. Tapi orang industri harus bisa ke teknik mesin karena saat Anda mendesain kasur kursi mobil listrik yang bagus, itu harus ada kenyamanan thermal yang bagus. Nah, HVAC yang belajar siapa? Teknik mesin. Makanya teknik mesin sama teknik mesin bikin sistem di mobil itu supaya dingin juga, nyaman secara thermal, tapi juga nyaman secara tempat duduknya. Gitu. Itu untuk pengetahuan. Masalahnya di kita ini saat ini, itu memang masih kayak terkotak-kotak ya. Di luar negeri, Mas Mbak itu sudah cair sejak lama, apalagi Jepang ya. Jepang itu research tekniknya itu nggak hanya teknik, tapi udah masuk ke psikologi juga. Karena mereka produk, misalnya produk nih, misal produk AC aja deh, produk AC. Produk AC itu kan bukannya teknik aja, bukan hanya sistem pendingin aja, bukan hanya kemudian apa kompresi uap saja, tapi ternyata ada orang di situ pakai AC nyaman nggak secara thermal. Itu masuk psikologi juga. Makanya teman-teman saya yang sudah ngambil sekarang jadi researcher di sana ya di Kyushu University itu memasukkan unsur psikologi ke dalam penelitian tentang AC. Nah kan aneh, kan orang psikologi harusnya itu ilmu sosial, tapi kok ada orang engineer di situ, nah namanya udah beda lagi. Cuma di kita aja tuh yang masih terkotak-kotak tuh. Nah, tadi sudah saya bilang menggunakan pengambilan keputusan. Jadi kalau teman-teman tahu ya, eh, kita misalkan punya berapa negara punya berapa cadangan, misalnya 1.000 triliun. Nah, 1.000 triliun buat apa aja? Itu kita bisa sebagai pengambilan keputusan. Jadi kita mau bikin program-program apa aja itu kita nggak bisa sambil apa coba-coba karena kan masalah duit kan. Nah, supaya dapat pengambilan keputusan yang bagus itu harus kemudian bikin studi yang bagus. Misalkan contoh Finlandia. Finlandia kita mau bikin pendidikan misalkan model A, kita studi Finlandia. Finlandia seperti apa, metodenya seperti apa, Finlandia begini 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 begini. Itu bisa bisa jadi pengambilan keputusan. Kan kita nggak harus kemudian nyari lagi kan metode. Oh, kita coba studi Finlandia. Contoh kali di Malaysia. Di Malaysia itu sejak tahun 2016 ya ke sana itu mereka sudah SMA-nya itu sudah mengacu ke sistem UK. Jadi mereka ada standar bahasa Inggrisnya. Jadi banyak dari teman-teman saya yang di kampus Malaysia itu sudah bisa lanjut ke Manchester University ya, bukan bukan Manchester United ya. Jadi kampus di Manchester tuh. Jadi mereka bisa karena udah standar UK kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia mungkin ya itu tadi ya. Model mungkin Finlandia kali ya, mungkin. Kemudian efisiensi yang akses informasi, karena tadi saya bilang ya, kita kalau ke pasar nggak perlu beli barang-barang semuanya. Kita bisa pilih informasinya. Dan juga kita sebagai dasar kalau kita melakukan penelitian sudah oh ternyata sudah kayak gini metodologinya nih. Jadi kita nggak ngulang lagi kalau salah nggak harus diulang lagi salahnya. Itu keuntungan dari apa namanya literature review ya atau SLR ya. Oke, manfaatnya sekarang ya pasti buat Anda secara umum ya. Tugas akhir itu pasti pakai pakai banget nih untuk bab 2. Jadi bab 2 itu yang di studi literatur akan pakai ini sebenarnya. Penelitian dan dosen pastinya juga pengambil kebijakan publik karena memang rata-rata kebijakan publik harus diambil hati-hati ya nggak bisa kemudian serampangan. Lanjut. Nah, sekarang di sini ada beberapa tools ya untuk literatur review. Nanti saya akan habis materi saya akan coba saya peragakan ya cara nyarinya gimana. Kalau di sini takutnya ntar berat ya sambil buka PPT sama ini. Ada Google Scholar. Google Scholar teman-teman udah tahu semua ya. Ini ada semua di sini. Bahkan kalau misalkan ini ada jokes juga di mahasiswa ya. Kalau Anda mau lihat apa namanya tahu seseorang misalkan di PDKT sama orang nih, cari Google Scholar ada namanya nggak? Oh dia mahasiswa ini ya nama ini, gitu. Jadi biar nggak ketipu. Oh saya mahasiswa ini kalau bilang hebat hebat kan bisa flexing flexing ya mahasiswa sekarang ya. Cek aja nama Google Scholar ada nggak gitu. Ya, benar Scopus. Scopus ini juga indeks juga. Salah satu indeks yang bahasa terkenal ya teman-teman sering dengar dari dosen-dosen apa dan Scopus buat apa sih? Ya itu tadi untuk literature review. Ya, ada Web Science itu juga salah satu standar apa website juga ya bisa cari juga ya. Cuma rata-rata kalau untuk Google Scholar kan gratis ya teman-teman. Untuk Scopus dan Web of Science ada beberapa jurnal berbayar, jadi nggak semua gratis. Jadi yang ini berbayar nih, ini saya tanda ini berbayar, ini berbayar nih. Ini kalau ini gratis ya teman-teman, ini free ya, ini free, ini gratis nih. Walaupun mungkin ada beberapa juga yang dia apa nggak dikasih di oh ini tapi itu free, ini free, ini free, ini gratis.
Kayak kalau Scopus ini berbayar, teman, ini berbayar, Scopus berbayar, Web Science juga berbayar ya. Tapi ada juga yang gratis. Kalau yang gratis itu teman-teman nanti bisa kita cek bareng-bareng ya. Itu ada namanya open access. Nah, open access itu gratis biasanya. Ada IA3. IA3 juga termasuk salah satu yang standar luar ya. Ini juga berbayar, rata-rata berbayar sih IA3. eh, Bahkan hampir 90% berbayar semua ya. Jadi kalau kita mau download tuh nggak bisa. Ada bisa ya, tapi beberapa open access. Ada lagi PubMed ya, Publication Medicine. Jadi biasanya untuk teman-teman yang dari Fakultas Kesehatan ya, PubMed ini. Nah, kalau Sinta, ini bagus sebenarnya Sinta ini sebenarnya. Jadi ini gratis ya, dia free, gratis, teman-teman bisa download semua. Sejauh ini yang saya tahu ya tidak ada close access ya di Sinta ya. Jadi Sinta ini bisa diakses full. Cuma memang lagi-lagi kita standar kita di negara ini masih pakai Scopus ya. Padahal beberapa negara seperti Belanda, Europe ya, kemudian beberapa negara lain yang sudah standar tinggi seperti Jerman, itu mereka sudah punya sistem publikasi sendiri. Ya tetap ada Scopus, tapi mereka ada sistem sendiri. Mudah-mudahan Indonesia bisa segera pakai Sinta sebagai standar publikasinya. Jadi kan harus pakai sendiri. Karena kalau Anda tahu ya, untuk publish Scopus dan website itu mahal loh teman-teman. Kalau untuk paling murah itu, tapi close access ya, close access artinya terbatas itu biasanya sekitar $300 ya sampai $500. Kalau yang open access bisa sampai, bahkan bisa sampai itu $3.000. Itu sekitar berapa tuh? 20 jutaan lebih ya. Jadi sangat mahal. Padahal sebenarnya kan tadi kan ekosistem kita kan kurang bagus ya. Kalau kita standar-standar Scopus itu kurang bagus, karena nggak mendukung ekosistem risetnya. Padahal harusnya sebenarnya kita ke Sinta cukup. Sinta cukup. Tapi itu tadi harus ada apa kebijakan dari government ya seperti itu. Sinta sudah bagus sih Sinta, kalau saya menurut saya Sinta sudah bagus, sudah terindeks, sudah ada standarnya juga, sudah ada peringkatnya, jadi sudah terstandar sebenarnya. Ya semoga saja segera ya, jadi biar nanti dosen-dosen juga nggak pusing publikasi Scopus juga ya, cukup Sinta aja sebenarnya. Sama aja juga kan apa tujuannya adalah untuk apa namanya, untuk apa namanya, mempublikasi penelitian. Next. Oke. Nah, nanti saya demokan beberapa ya. Ada yang namanya Mendeley. Mendeley ini gratis, teman-teman. Mendeley ini adalah salah satu referensi yang bisa dipakai untuk kita untuk kemudian jadi Anda kalau buat daftar pustaka nggak manual satu-satu gitu. Kan repot ya, Mendeley. Cuma kalau di versi yang saya nanti demokan versi lama ya. Nanti teman-teman kalau versi baru agak beda sedikit. Kemarin saya bimbingan tugas akhir sama mahasiswa saya itu agak beda sedikit ya apa fiturnya. Karena kalau di saya versi lama. Satu lagi Zotero. Zotero gratis ya. Kemarin dulu gratis ya. Zotero gratis. Sama juga seperti Mendeley. Jadi dia bisa digunakan untuk mensintasi dan membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, kalau EndNote yang ini, EndNote ini berbayar, teman-teman. Jadi kalau saya waktu pas di apa di kampus Malaysia itu dia berbayar. Kalau kampusnya ada akses kita bisa kasih, tapi kalau nggak ada jangan sekali-kali ya nanti berbayar. Ada sih sebenarnya banyak di apa namanya, banyak di e-commerce gitu. Cuma kan dia biasanya pakai ini ya, sistemnya sistem borongan ya. Itu. Jadi ya nggak bisa kita klaim sebagai punya kita juga itu kalau yang kita beli di apa e-commerce itu. Kemudian ada nanti ada kita demokan ada beberapa tools untuk apa namanya? Literature review. Jadi seleksi dan literature review. Ada Ryan, cuma Ryan berbayar, tapi saya kemarin sempat versi gratis sih. Cuma itu terbatas fiturnya. Coba nanti coba ya. Ada Confidence yang berbayar, Confidence, makanya nggak bisa saya demokan juga. Nah, kalau Google Sheets gratis. Nah, jadi nanti saya ajarkan gimana cara bikin tabelnya. Jadi ada tabel nomor, nama pengarang, daftar apa metode hasil di Google Sheets itu gampang. Kalau ini gratis ini ada semua ya. Nah, untuk data sintesa ini banyak banyak bisa kita pakai. Ada NVivo, ada Maxtour di sini ya, Maxtour di sini ya. Ada FastView. Nah, sayangnya ketiganya nggak berbayar, teman-teman. Ketiganya berbayar. Jadi eh, paling teman-teman bisa beli secara personal aja kali ya. Tapi kalau diajarkan di sini kayaknya nggak etis gitu ya. Jadi NVivo, Maxtour sama FastView tuh ada di banyak sih dijual-jual di apa e-commerce ya. Cuma secara personal penggunaannya nggak bisa jajan secara publik seperti ini. Jadi ini tujuannya buat apa? Data sintesa ini tujuannya adalah untuk kemudian jadi teman-teman punya ngumpulin dari data-data dari paper-paper semua,
Nanti dibikin entah bisa dibikin apa plotting-plotting dalam grafiknya, entah dibikin kayak kalau teman-teman lihat kayak bunga-bunga gitu ya. Ini datanya apa, ini data apa itu kayak bikin kayak seperti itu. Nah, jadi kalau kita ringkas ya, bagaimana sih cara melakukan metode studi literatur review? Pertama kita harus punya pertanyaan penelitian. Ini basic dulu. Apa masalah dasarnya? Jadi masalah dasar apa misalkan? Contoh, masalah dasar misalkan Anda mau bikin misalkan apa produk dari minyak jelantah, contoh misalkan. Apa masalah dasarnya? Berarti masalah dasarnya ada banyak minyak jelantah di masyarakat nggak kepake. Minyak jelantah kan? Nggak kepake, wah banyak banget Pak Abil. Apalagi kalau misalkan di sebuah kampung atau di desa yang dia punya eh, banyak UMKM, misalkan jual makanan, tuh banyak-banyak minyak jelantah. Tuh buat apa tuh minyak jelantah tuh? Bahkan dibuang-buang ke sungai-sungai kan? Itu malah bikin pencemaran kan? Nah, sehingga kemudian dari situ, nah kita cari literatur. Nah, ternyata minyak jelantah itu bisa dipakai buat banyak banyak hal, bisa diolah ya. Jadi kalau nggak salah tuh saya pernah lihat di televisi atau di YouTube saya lupa ya. Jadi minyak jelantah itu bisa diubah menjadi solar buat bahan bakar kendaraan bermotor. Ada juga tapi tapi ada mesin khususnya pasti ya ada mesin khususnya. Jadi dia minyak jelantah dimasuk ke situ diubah jadi semacam biosolar lah ya, biosolar. Karena kan pada dasarnya minyak yang kita pakai di sehari-hari buat goreng di dapur itu ada dari ini kelapa sawit kan. Kelapa sawit kan juga biosolar kan sebenarnya kan basicnya kan. Cuma memang perlu treatment lebih lanjut sampai dia bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor gitu. Bisa motor bakar nih. Teknik mesin dapat, teknik kimia bisa masuk situ. Ya. Nah, tapi minyak jelantah ternyata dari literatur bisa juga sebagai apa namanya dijadikan sabun. Bisa sebagai sabun juga ada kemarin. Makanya kalau Anda lihat ya PKM-PKM itu yang menang kampus-kampus gede karena mereka sudah punya basic literatur yang bagus misalnya. Ya kalau kita mau akses Scopus masih susah ya di Unsika ya. Tapi kalau kampus-kampus gede mereka sudah bisa akses Scopus. Makanya banyak banyak sebenarnya hal-hal sederhana kayak sabun dari minyak jelantah, terus apalagi minyak jelantah sebagai apa? Misalkan sabut kelapa untuk misalkan untuk mandi itu hal-hal sederhana yang bisa jadi PKM kan, tema PKM kan. Itu. Dari mana literatur? Dari literatur. Oh ternyata di minyak jelantah ada zat tertentu yang kalau tapi nggak minyak jelantah langsung buat mandi yang nggak bisa itu anda badannya minyak semua, tapi dikasih zat tertentu dari lantai, oh jadi sabun ternyata. Oh, macam-macam dari situ ya. Nah, kemudian kita jadi data dari data literatur itu ambil data-data penting. Jadi nanti kita kumpulkan, nanti saya kasih contohnya aja metode, hasil variabelnya apa aja. Lalu dari data sintesisnya jadi seperti apa. Kemudian kalau konteks ini kalau kita upload di paper ya paper ya. Tapi nggak harus paper juga karena bisa juga berupa proposal PKM. Nah, proposal PKM itu kalau teman-teman mau tahu itu ternyata juga dari mana Pak dapat idenya Pak? Dari literatur. Literatur baca, dari nonton apa, memperhatikan apa. Pernah juga apa namanya dibikin itu yang dari tapi kampus Jogja UGM ya itu dia mereka bikin apa ya? Mereka bikin pewarna makanan dari kulit manggis kalau nggak salah. Kulit manggis, bukan manggis ada ekstraknya itu iklannya. Tapi kulit manggis menjadi pewarna makanan. Tapi diolah dulu pastinya. Oh, pewarna ungu. Ada lagi kulit manggis jadi pewarna batik misalkan. Itu dari mana, Pak? Itu dari data sintesis. Oh, ternyata kulit manggis itu punya data-data misalkan kandungan apa. Saya nggak tahu ya, itu kan orang-orang kimia. Perfenol, polifenol misalkan, apa-apa, mol apa misalkan. Itu bisa jadi pewarna batik ternyata. Yang strukturnya sama secara kimia dengan pewarna batik. Mau jadi pewarna batik jadinya. Jadi produk ya, jadi produk. Gitu. Nah, apa terus gimana apa perlu ditulis paper Pak? Ya perlu paper kan kalau PKM kan harus ada pelaporannya kan laporan PKM, laporan TA ya kan itu kan harus ada pelaporan walaupun sebenarnya nggak semua orang tuh suka nulis ya. Termasuk saya juga nggak suka nulis banget. Tapi kan nulis itu sebagai laporan ya. Termasuk kayak nanti dibikin laporan ya Pak Uji ya. Jadi ada hasilnya. Oh ternyata lah harus kegiatannya ada laporannya dan segala macamnya. Itu jadi proposal PKM ya. Nah, sekarang sisi tanya jawab dulu nih. Dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Silakan Pak Uji. Oke, baik. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh narasumber kita, Pak Boni. Eh, Baik, sesi selanjutnya itu adalah tanya jawab begitu dari teman-teman mahasiswa. Mungkin ada tadi dari beberapa penyampaian yang belum jelas atau
bisa di luar topik tadi seperti yang pertama tadi adalah malah pengenalan Serami begitu ya. Mungkin ada yang ingin lebih tahu lebih dalam tentang Serami mungkin dapat ditanyakan juga gitu ataupun tentang materi tadi ya, tentang materi yang telah disampaikan bagaimana metode LSR itu. Untuk sesi satu mungkin kita beri kesempatan tiga penanya begitu. Silakan untuk raise hand atau mungkin bisa bertanya lewat chat di situ. Jadi silakan. Jadi mungkin yang apa tidak ingin menyampaikan secara langsung juga bisa lewat chat. Baik, sambil menunggu mungkin ya, sambil menunggu nih silakan disusun dulu pertanyaannya. Eh, untuk dokumentasi ini saya minta kepada seluruh peserta itu untuk menyalakan kamera. Jadi kita akan foto dulu untuk eh, dokumentasi begitu. Jadi silakan teman-teman yang hadir di sini, silakan kameranya dinyalakan. Oke, sebentar. Untuk ke apa? Sebentar saya tampilannya. Tampilannya ke saya tidak mengerti. Eh, yang layar besar Pak Boni begitu. Eh, cara menampilkan sebentar. Oh, wah, di situ ada Bapak. Ini, hmm, hmm, so- Oke, slide pertama, slide berapa slide nih? Dan 60. Ini satu. Oke, sudah. Oke, baik, terima kasih. Eh, kita lanjutkan tadi sampai di eh, sesi tanya jawab. Mungkin sudah ada yang punya pertanyaan, silakan di kolom chat juga belum ada Pak Boni. Lanjut dulu ke Pak ya? Lanjut dulu kali ya? Silakan. Oke. Ini sebenarnya ada beberapa contoh lagi terkait dengan apa namanya? Ntar saya close dulu.
Zotero. Oke, ini saya share screen dulu. Oke. Jadi ada beberapa contoh. Setelah ini dulu Pak, quiz dulu Pak, Oh iya, silakan. quiz dulu. Silakan Pak Uji di. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, jangan teman-teman mahasiswa untuk diisi quiznya sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ya, jadi untuk waktunya berapa menit Pak Boni? 5 5 menit, menit. 5 menit, 5 Iya, menit. baik, silakan seperti yang pertama tadi. Ya, silakan di scan, lalu kemudian dikerjakan 5 menit ini jam 10:08, jadi kurang lebih nanti kita kembali jam 10:13.
Ya, sudah pukul 10.14, sudah lewat 5 menit. Izin Pak Boni. Ya, baik Pak Uji. Saya lanjut ya. Ya, silakan. Oke. Jadi ada beberapa studi kasus ya tentang paper SLR. Sebenarnya outputnya nggak harus berupa paper ya. Kalau dalam kita bilang SLR bisa tugas akhir, bisa proposal PKM segala macam ya. Cuma kalau di dalam hal ini konteks yang paling dekat itu ya dalam paper saja. Jadi di sini ada beberapa paper yang akan saya bahas ya. Sedikit aja. Jadi ini cara melakukan systematic review. Tadi konteksnya adalah untuk penelitian computer science ya, itu ilmu komputer ya. Jadi kalau dalam kita melakukan systematic review itu harus bikin PICOC ya, kata kuncinya. Jadi populations, intervention, comparison, outcome, dan konteks. Saya jelasin satu. Populasi maksudnya adalah umumnya, generalnya. Jadi misalkan Anda ingin tadi ya tentang minyak jelantah ya. Jadi Anda harus cari topik-topik apa dalam minyak jelantah itu yang terkait. Misalkan contoh limbah rumah tangga itu umum ya. Kemudian apa misalkan terkait dengan desa X misalkan desa desa apa desa Sindamukti misalkan yang di Karawang itu populasi. Jadi populasi itu adalah gambar umum dari tempat yang akan jadi Anda jadikan acuan. Apakah itu bisa kegiatan abdi masyarakat, apakah bisa penelitian macam-macam. Lalu kata kedua kunci kedua adalah intervensi. Intervensi itu adalah kita mau ngapain di situ. Nah, misalkan kalau dari konteksnya ada metodologi, ada teknologi apa yang ditawarkan. Misalkan minyak jelantah kan kebanyakan di desa X misalkan nih. Kita ubah jadi sabun misalkan, ada intervensi di situ. Dari mana taunya? Dari literatur. Kemudian comparison, perbandingan, kita bandingkan. Selama ini ada nggak sih penelitian yang melakukan minyak jelantah sebagai sabun misalkan? Dibandingkan. Kemudian dari pembandingan ini kita bisa melihat, oh mana lebih efektif ya, ditambahkan zat A atau zat B atau zat C, macam-macam. Outcome-nya apa? Bisa macam-macam. Bisa jadi nanti, kalau nanti Anda lakukan literatur, ya saya nggak tahu ya, bisa jadi minyak jelantah itu nanti bisa sebagai, misalkan untuk pewarna pakaian misalkan bisa jadi kan kalau dicampurkan macam-macam oh ternyata ada nih satu riset gap nih jadi minyak jelantah tuh nggak cuma sabun nggak cuma jadi apa namanya nggak just jadi mesin apa sabun cuci tapi bisa juga sebagai pewarna makanan apa pewarna pakaian misalkan gitu ya itu bisa juga jadi salah satu temuan juga gitu ya nah konteksnya nanti konteksnya Anda bikin apa apakah nanti outputnya mau dibikin sebagai produk apakah nanti sebagai apa namanya kegiatan UMKM macam-macam. Itu nanti bisa PICOC. Tapi ini sampai ini sih Pak untuk yang ini itu biasanya kalau sudah masuk ke tahapan teknis detail ya. Tapi kalau literatur untuk anak S1 tugas akhir untuk misalkan apa proposal PKM nggak sampai segitu sih ya. Tapi ini menarik juga bisa Anda ikuti nanti atau urut-urutannya. Kemudian ada question. Nah, ini simpel sebenarnya tapi sangat penting banget. Jadi ketika misalkan Anda melakukan sesuatu apakah itu research atau tugas akhir atau apapun, Anda akan tanya sama diri Anda sendiri ini buat apa sih sebenarnya? Kalau di konteks ini kan apa current challenge-nya, apakah tekniknya, apakah skenario-nya. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu itu harus punya dasar pertanyaan. Nah ini kemudian kalau dalam konteks filsafat-filsafat ya, ilmu filsafat itu pertanyaan jadi penting. Jadi curiosity atau keinginan tahu itu jadi salah satu dasar penting ke dalam kita melakukan sebuah penelitian kita kalau kita ngeliat minyak jelantah aja kan kita, buang aja lah misalkan atau buang aja ke wastafel atau misalkan buang aja ke apa sungai misalkan ya tapi kalau kita penasaran minyak jelantah ada kandungan apa sih di minyak jelantah sih di minyak jelantah ini ada zat apa aja sih ini kan jadi sebuah sebuah apa ke awal kita melakukan sebuah penelitian kan di situ kan nah, itu jadi penting jadi research question ini atau pertanyaan penelitian ini akan muncul dari masalah apa yang mau kita angkat macam-macam ya di yang ada di sekitar Anda kita ya semua ya. Nah, kemudian database ini sebenarnya ini masih masuk ke nggak ada Sinta di sini karena saya ngambil dari jurnal ada Scopus, Web Science macam-macam. Sebenarnya apa sih seberapa penting sih kita melakukan studi literatur dalam konteks ini? Penting agar kita nggak melakukan kesalahan yang sama satu. Jadi kadang-kadang ya kita kalau ngelihat dari literatur review itu nggak semua penelitian berhasil loh. Kadang ada yang gagal. Nah, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama sama mereka. Maka kita literatur review dulu. Ini sama seperti kita basically ketika melakukan ini ya apa pengembangan model pendidikan macam-macam. Kita harus melihat contoh negara lain yang sudah berhasil, misalnya UK. UK gimana cara sistem pendidikannya? Oh kayak gini 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 gini. Berarti ya ada apa? Ada research pada apa namanya pada database atau pada yang sudah berhasil. Nah sama kayak gini.
Ada berhasil, ada gagal. Kita harus jangan jangan kita tiru yang berhasil, jangan tiru yang gagal. Makanya kenapa ada database seperti ini. Walaupun bahasa Inggris ya, lagi bahasa Inggris. Jadi ada scope, web science segala macam. Ini saya jelasin tadi ya. Nah, juga kita bisa mengklasifikasikan ya, literatur review itu beberapa kriteria, ada periode, ada bahasa, ada tipe literatur, ada tipe sumber, ada impact-nya, aksesnya sama relevan nggak sama tempat kita apa yang mau kita kerjain. Jadi sampai saya sudah bilang tadi ya, nggak semua saat kita belanja ke pasar nggak harus belanja semua. Oh, belanja ke pasar, wah semua tuh kan dibeliin pas sampai dulu bingung kan mau masak apa kan. Tapi kalau kita sudah punya, oh kita mau masak ini, kita sudah akan membeli secara selektif bahan-bahan di pasar itu. Sama kayak itu tadi. Jadi ketika kita masuk ke database itu kita udah, oh misalnya kita mau ternyata tentang minyak jelantah nih tadi nih. Ya udah kita cari topik-topik yang terkait dengan itu, topik pengolahannya, kemudian pemanfaatannya segala macamnya. Jadi sudah ada spesifik. Nah, ini akan membantu kita di dalam nanti memilih dan memilah atau menseleksi dari database-database yang sudah ada. Jadi nggak harus diambil semuanya. Tapi Pak, kalau nggak paham semua gimana? Ntar saya ajarin. Pada dasarnya kita nggak perlu paham tentang literatur yang kita baca. Nggak perlu paham semua. Ntar saya ajarin. Ada tekniknya nanti. Kalau kita paham semua, puyeng Pak. Semua satu satu jurnal dengan udah bikin pusing. Ada apa lagi baca 100 sampai 10 jurnal tambah pusing. Jadi nggak perlu paham semua. Jadi kalau kadang-kadang pas saat kita baca itu cuma kita sekedar baca, udah, lewatin cukup. Nggak perlu kita baca detail-detail. Nah, itu nanti ada tekniknya. Kemudian di sini ada lagi ya ini teknis-teknis sih sebenarnya, kayak tipe risetnya kita nanti klasifikasikan, ada prosesnya, teknologi frameworknya, ada aplikasinya, gap and challenge, finding research. Nah, ini sebenarnya nanti bisa kita bikin nanti di Excel, nanti saya tunjukin caranya gimana. Dia tipe-tipenya juga nih sama nih. Jadi sebenarnya tabel-tabel ini nanti akan kepakai nanti kalau kita sudah masuk ke teknis kita literature review gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Kenapa diambil teknologi analisis? Karena memang kita cerami ya. Jadi biar ada korelasi dengan yang sedang kita kerjakan saat ini. Jadi teknologi kendaraan listrik itu nggak harus teknologi semua ternyata. Ini saya baru aware juga ketika kemarin ya. Ternyata ada banyak hal yang bisa kita angkat di situ. Dan nggak cuma teknik loh ini. Kadang-kadang bisa dari ekonomi, kadang bisa dari psikologi, bahkan psikologi masuk. Kadang bisa dari manajemen, macam-macam mas. Jadi uh, teknologi itu akan rigid, akan komprehensif ketika dia mau meliputi semua aspek. Contoh ada saya kasus misalkan kita bikin mobil bagus-bagus ergonominya, tapi nggak nyaman secara thermal. Ya artinya kan kenyamanan thermal ini biasanya yang main itu akan orang fisika, teknik mesin ya katakan kenyamanan thermal di situ. Atau kita bikin mobil canggih-canggih, misalkan ada mesin turbo cepat nyampainya, tapi ternyata ergonomi nggak bagus. Atau misalkan orang nggak nyaman duduk di situ, guncang-guncang misalkan, vibrasi nggak bagus. Nanti nanti mungkin salah satu yang menarik nanti kita bahas adalah vibrasi nanti di coaching klinik ya. Vibration, bagaimana kita meredam vibration atau getaran di dalam sebuah mobil. Nanti ada teknik-tekniknya nanti. Kan konsep-konsep itu nggak bisa satu sisi ya dari teknik aja ya, atau nggak dari teknik mesin aja, nggak teknik industri aja, tapi semua whole konsep harus menyeluruh. Ini kita lihat ke contohnya. Ini baterai ya, jadi charging strategi. Nah, bahkan untuk charging aja, ini nanti ada banyak banyak konsepnya nih. Coba kita lihat ya. Eh, ini Q1 ya, cuma dia open access, eh, mahal nih sekitar sampai $5.000 nih. Di 3.000 sampai $5.000 ini. Seberapa tuh kalau dikalikan sama kurs sekarang tuh? Tadi dia yang di starter review nih. Nah, coba kita lihat di sini ekspektasi. Ekspektasi kan seharusnya kan kalau dalam konteks kita kan, Pak, emang ekspektasi masuk ke bidang teknik. Tadi ini orang apa nih? Electrical engineering ya, teknik elektro ya. Masuk ternyata ada low cost-nya, ada fast confidence charging-nya, ada sustainable development-nya, ada safe operation juga, ada long lifetime dari EV-nya, macam-macam. Jadi ekspektasi ketika orang punya mobil itu macam-macam. Nah, ekspektasi itu kalau Anda lihat ada teknis ya, yang misalkan kayak safe operation kan teknis ya, ada fast command charge juga ada. Tapi juga ada beberapa hal yang seperti misalkan eh buy EV atau electrical vehicle baru atau second. Ada juga di sini. Masuk ke marketing di situ. Nah, tapi kan kan teknik. Nah, itulah maka saya bilang di luar negeri itu konsep research itu sudah whole konsep. Cuma di Indonesia yang masih terkotak-kotak. Until now. Coba Anda cek nanti. Di luar negeri udah apa? Udah whole konsep, Pak. Jadi kadang kadang kita masuk ke teknik mereka ngebahas tentang psikologi, ada. Jepang biasa kayak gitu. Ada kadang kita masuk ke apa manajemen, mereka bahas teknik gitu. Tapi udah ada sangat cair kalau di luar ya. Ini negara mana dia nih?
Swedia, apa Swedia, salah satu negara tingkat dengan tingkat korupsi yang paling rendah ya di dunia ya, Swedia. Nah, battery aging juga sama, jadi bisa masuk cycle, ada SOC-nya, ada timingnya, ada istirahatnya. Ini beberapa ini mungkin saya nggak paham ya, DOD apa intinya. Ini teknisnya. Nah, ini teknis. Jadi tadi dari ekspektasi ke teknis. Satu paper. Jadi kan mungkin bayangan kita kalau kita nulis paper tuh harus teknis semua. Enggak juga. Bisa bisa kita gabungkan beberapa aspek-aspek yang karena novelty itu jadi charging strategy dan battery aging for electric vehicle untuk nemu novelty itu kadang kita harus nyebrang-nyebrang aspek. Contoh kayak ekspektasi, ini teknis lagi, terus nanti masuk apa nih? Teknis lagi ini kan temperatur, low temperatur, high charging rates-nya, high SOC, DOD, ya segala macamnya. Tapi juga di jurnal pun itu boleh kita melakukan apa namanya, walaupun tadi teknis ya, ini orang tekniknya, teknik elektro di Swedia, dia boleh melakukan penelitian when, where, sama how. Kan sebenarnya kalau ini kan, tapi ini kan kayak cuma apa pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara kan ya. Bisa. Ini dari when, where, how itu bisa jadi sebuah konsep riset juga. Tipe charging when, kapan normal chargingnya, kapan fast charging. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi si pengarang itu ya, itu nggak cuma melibatkan keilmuan dan elektro aja ya secara teknis, tapi juga ada keilmuan-keilmuan yang lain kan kapan kepikiran kita when, where sama how terpakai buat semua itu. Jadi bisa mengklasifikasikan tipe-tipe charging, nomor charging dan segala macamnya. Nah, kalau ini cari strategi, misalkan ada opportunities-nya kalau kita bandingkan ini sepertinya tool-tool seperti ada dari teman-teman di teknik industri kan. Tool-tools kayak gini bikin apa opportunity. Cuma saya apakah Sigma saya nggak tahu. Terus saya koreksi ya, saya nggak tahu juga soalnya. Bisa dibikin kayak gitu. Jadi kadang-kadang untuk membuat sebuah novelty itu kita menggabung-gabungkan ilmu aja. Tuh. Padahal basically elektron nggak akan bicara kayak gini kan. Dia nggak akan bicara secara detail analisis yang seperti ini. Tapi ini bisa jadi salah satu riset juga. Nah, contoh misalkan ada cost juga tadi saya bilang. Cost dari EV, unit of components charging, desain EV-nya, implementasi charging infrastructure, sama society, sama battery aging. Nah, aspek-aspek ternyata kalau dalam konteks mobil listrik itu dia meluas. Kalau kita kan mungkin dalam konteks kita kan electrical engineering misalkan nih, oh berarti electrical engineering, oh enggak, banyak aspeknya. Bahkan kalau misalkan bisa masuk ke cost juga, ada ekonomi, pasti ya ekonomi harus, teknik harus bisa ekonomi pokoknya. Kalau orang teknik nggak ngerti ekonomi itu bukan orang teknik namanya, ya. Kemudian implementasi infrastructure, bahkan ada strategi chargingnya. Coba kita lihat nanti chargingnya. Di sini ada aspek-aspek ya. Tadi ada analysis nggak kelihatan nih sebentar. Jadi ini teknis ya, analysis charging level, DOD, SOC segala macam. Ini saya nggak paham teknisnya ya. Tapi ini membuktikan bahwa kita bisa bolak-balik dari non teknis, non teknis ke teknis lagi. Ini Anda perhatikan satu paper itu bisa isi macam-macam gitu. Walaupun memang basically mereka technically tapi bisa kita bikin topik-topiknya yang aspek non teknis juga. Bahkan jadi novelty bisa. Nah, ada lagi sudah kasih substansi paper teknologi kendaraan listrik ya. Ini tentang scoping review. Ini orang vocal engineering ya, tapi dia agak unik tadi cara penulisan, coba kita lihat ya. Jadi dibikin kayak gini. Ini kalau Anda tahu ini apa? Ini mata kuliah metode penelitian, tapi dimasukin ke paper bisa. Karena memang judulnya ada scoping review. Walaupun dia teknik, tapi dia bisa memasukkan aspek-aspek lain gitu. Nah, ini kalau ini charging control architecture. Nah, ini masuk ke biasanya ke analisis yang ke apa namanya? Industri ya, teknik industri ya. Jadi ada centralized, ada decentralized, decentralized. Jadi nanti ini masuknya ke apa mata kuliah saya lupa dulu ya. Deterministic optimization ya. Salah satu mata kuliah bisa masuk situ juga. Jadi bagaimana merancang arsitektur chargingnya supaya dia optimal gitu. Itu bisa juga masuk situ. Dan ini masuk ke marketing. Padahal tadi apa judulnya? Judul adalah Scope Review Electric Vehicle Charging Strategies with Technical bla bla segala macam. Oh, dia ada sosialnya. Jadi orang teknik tapi dia juga bisa nulis tentang ini level 0, level 1, level 2 ini ada jadi apa namanya? Cukup cair ya kalau kita lihat ya, cukup cair ya.
Walaupun kita nggak kepikiran juga emang teknik boleh bikin beginian di papernya. Bisa ternyata. Bisa. Karena masih lagi top point of view. Point of view itu bisa dibolak-balik ya. Jadi nggak harus teknik-teknik terus ya. Bagus sih seperti itu. Tapi kalau kayak gini juga bisa. Gitu. Jadi ada single charging, no intelligence, ada powerful charging speed control signal, ada special EV cables, ada kemudian market integrated. Jadi sudah ada masuk ke communication dengan electric supplier, ada sistem integrated dan ini nanti dia bisa komunikasi. Jadi pas kita misalkan, tapi mungkin kalau di Indonesia belum ada ya, mungkin setingkat Tesla kali, mobil Tesla kali yang udah bisa kayak gini. Jadi bisa komunikasi dia di mana ada baterai terdekat gitu. Jadi sudah bisa pas mau ganti baterai atau pas mau pengisian baterai atau mau pengisian apa listrik ya itu sudah bisa komunikasi sama grid terdekat. Tuh agak lebih advance lagi ya gitu. Kita kayak belum bisa sampai situ kayaknya. Ada lagi sendiri yang lainnya. Nah, ada lagi nih. Jadi bahkan dari konteks ini itu juga sudah smart charging strategy itu bisa banyak aspek yang bisa kita dapatkan di sini. Bisa intelligence level, tadi sudah bahkan sampai bisa ngedeteksi ada di mana sih stasiun terdekat gitu dari mobil itu sendiri. Ada charging control architecture, ada data requirements levels, dan ada applied methods-nya. Jadi eh, di sini dia mengemukakan memang kalau eh, teknik itu nggak harus kemudian bicara teknis juga di papernya. Bisa juga konsep seperti ini. Cuma untuk sampai sini harus baca banyak ratusan paper kali ya. Nah, kalau teknis tinggal bikin kendaraan listrik, misalkan seperti review juga, review paper. Jadi towards integrated thermal management system. Nah, jadi di kendaraan listrik itu ada banyak aspek. Salah satunya adalah thermal management system. Itu pun nanti kebagi-bagi lagi thermal management system, bisa thermal management di kendaraannya atau bisa di baterainya. Tapi konsepnya di baterai ya dia di baterai. Dan dia tahu nggak dari instead of refrigeration and cryogenics, jadi pendingin dan pembekuan. Cryogenics itu ada cryogenics itu adalah temperatur di bawah nol. Itu cryogenics. Bahkan bisa sampai minus 200 tuh masuk cryogenics ya. Cryogenics. Nah, jadi saat mereka mereview itu sederhana. Mereka nggak cuma bikin kayak gini aja. Ini saya nggak tahu semua istilahnya ya. Jadi cuma mereview. Jadi mereka bikin tabel ya. Dia ada tahunnya. Kemudian dikasih checklistnya segini doang. Jadi paper kayak gini deh. Cuma kayak gini doang jadi paper. Cuma lagi-lagi ya ini butuh apa namanya klasifikasi ya. Nah, salah satu skill yang perlu Anda punya kalau memang Anda mau bikin review paper adalah mau bisa mengklasifikasikan sesuatu. Ini bikin klasifikasi, ada heating, ada cooling, ada ITMS, ITMS. Ini saya kalau nggak tahu istilahnya. BTMS kalau saya tahunya battery thermal management system. Ada highlights-nya apa di sini. Nah, ini juga bisa dibikin apa namanya klasifikasi seperti ini. Introduction ini adalah kalau Anda lihat papernya nanti sudah saya kasih ya di grup ya. Itu adalah mereka bikin kerangka dari penulisannya. Section satu pengenalan, pendahuluan. Ntar bisa kita bikin juga. Sesi 2 distribusi TMS-nya gitu. Sesi 3 integrated-nya, sesi 4 challenge, sesi 5 conclusion. Sebentar kayak ada ini ya, ada tamu sebentar. Saya ke depan dulu ya. Sebentar dulu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah review paper yang kemudian sudah dibikin tadi. Lalu selanjutnya eh ini kalau ini, nah ini kemarin saya sempat ikut pelatihan juga yang dari apa peneliti UTM juga. Jadi sebenarnya bikin gambar-gambar gini gimana sih? Ini coba pakai PowerPoint. Jadi pakai PowerPoint bisa bikin gambar seperti ini. Cuma memang kadang-kadang pertama kalau kita bikin publish paper ya kita harus izin. Jadi nanti kita harus email ke bagian Elsevier-nya atau bagian Science Direct-nya atau jurnal tersebut untuk memakai di jurnal kita. Karena kalau nggak izin Pak nanti bisa masalah Pak. Bu. Jadi kadang-kadang bisa kena klaim, bisa jadi ntar paper kita di withdraw, diambil karena tidak izin. Makanya kalau Anda lihat nanti di paper yang saya kasih ini ada under permission, jadi sudah diizin. Dalam dunia akademik izin itu sangat penting ya. Jadi nggak bisa ambil-ambil punya orang aja. Walaupun cuma gambar gini doang kan gitu. Tapi nggak boleh kalau dalam konteks jurnal internasional gitu ya. Harus izin. Gambar-gambar gini nih kalau orang buatnya susah kan nih. Walaupun pakai PPT juga, pakai PPT mereka buatnya rata-rata pakai PPT. Kok bisa ya bisa pakai PPT. Bahkan saya pernah diajarin juga sama apa
profesor saya yang dari Jepang itu, dia bikin bagaimana caranya bikin gambar, tapi dia punya high resolusi pakai PPT. Jadi diubah ke format TIFF. Itu pakai PPT juga. Jadi kalau Pak gimana sih bikin gambar-gambar gini ya? Itu pakai PPT cukup. Pakai PowerPoint. Itu alat tools paling sederhana. Walaupun ada juga yang lebih bagus ya kalau berbayar. Tapi kalau yang paling yang kita bisa pakai yang ada di komputer kita semua rata-rata PPT ya. PPT bisa gambar bagus bisa. Jadi bikin tabel-tabel seperti ini. Ini mungkin saya nggak tahu semua istilah teknisnya, tapi ini teknik-teknik gimana kita melakukan review paper juga bikin seperti ini. Jadi ada outdoor temperature, indoor temperature, sistem. Kalau ini pakai apa bikin apa semacam cooling cabin ya di dalam mobil listrik. Padahal cooling cabin itu adalah materi bagi bangunan, buildings. Jadi ini kalau Anda lihat ini sebenarnya materi yang ini itu adalah materi teman-teman di HVAC. Tapi ternyata HVAC nggak cuma di bangunan, bisa di mobil listrik juga. Jadi ada kerja kolaborasi antara orang-orang dari HVAC ke orang-orang mobil listrik. Walaupun secara otomotif kan ngapain otomotif belajar tentang apa refrigerasi, tentang COP. Buat apa kan kita mau mobil listrik kan? Enggak juga ternyata ada tentang pendinginan di situ. Pendinginan apa? Bisa pendinginan mesin, pendinginan baterai, bisa pendinginan juga orang di dalamnya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kajian-kajian itu pernah bikin juga. Jadi teman saya pernah ada ikut kajian juga itu tentang pendinginan di kereta api. Kereta api WOS tuh ada desainnya. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk dibikin gitu aja. Gimana supaya nggak bocor dia thermalnya. Jadi melibatkan banyak aspek itu. Itu juga salah satunya juga ya tadi interdisipliner. Nggak bisa kita ibaratnya kacamata kuda satu bidang gitu nggak bisa. Jadi harus banyak aspeknya. Walaupun ini AC sebenarnya. Ini basic teman apa ilmu-ilmu tentang AC kan. Tapi AC harus diterapkan juga di mobil listrik gitu supaya tetap nyaman. Oke, itu untuk materinya. Mungkin Pak Uji ada yang tanya dulu sebelum saya masuk nanti ke beberapa contoh ya. Penggunaan software Mendeley, Zotero, sama Arrayan. Mungkin ada yang mau tanya dulu. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya Pak Boni. Baik, untuk teman-teman eh, yang ingin melakukan bertanya begitu, silakan langsung mengaktifkan fitur raise hand atau mengetikkan pertanyaan di kolom chat saja bisa. Silakan teman-teman manfaatkan sesi ini sebaik mungkin untuk menggali lebih dalam apa tentang materi yang disampaikan tadi. Jadi ada beberapa artikel yang sudah eh, dicontohkan bagaimana eh, yang dipresentasikan dalam sebuah artikel itu adalah eh, penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya, tanpa ada penelitian kita dulu gitu ya. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya dipresentasikan, kemudian tadi harus juga meminta izin begitu ya. Jadi dipresentasikan dengan cara kita sendiri atau cara yang menulis artikel itu. Baik, silakan teman-teman di kolom chat juga belum ada. Ini nggak ada yang bertanya ini karena mungkin nggak ada door prize-nya kali Pak Boni. Nah ini sudah ada di satu orang di kolom chat. Nah di sini atas nama Pak akunnya Alam Akbar Al-Fatah. Saya izin membaca Pak Boni. Izin bertanya Pak, ada nggak ya cara efektif perihal bagaimana cara menangani bias dalam proses pemilihan literatur untuk memastikan objektivitas dalam SLR terkait topik yang ingin diteliti, Pak? Ya, ini pertanyaannya bagus sekali menurut saya. Silakan, Pak Boni. Oke, baik Mas. Sebenarnya bias itu sangat mungkin kejadian ya kalau misalkan kita apa namanya melakukan sebuah riset, apalagi riset baru ya, riset baru tuh sangat-sangat mungkin terjadi sekali. Jadi segini solusinya. Ini saya kasih contoh ya misalkan ya.
Jadi kalau teman-teman supaya menghindari bias, itu kita bisa bikin secara spesifik apa yang kita cari. Contoh misalkan di sini saya share screen. Oke. Ini saya pakai contoh Sinta ya, karena Sinta ini sebenarnya harusnya jadi acuan kita ya kan Indonesia ya. Oke, jadi Sinta ini sebenarnya salah satu acuan untuk sebuah metode pencarian yang sangat bagus sekali. Ya bias pasti ada, tapi cara gini. Pertama-tama Anda masuk ke Sinta ya, kemudian ini basically Sinta ini sudah terstandar ya, jadi ada Sinta 1 sampai Sinta 5, Sinta 6 ya, Sinta 6. Kita bisa cari di sini, ada jurnal, buku, IPR, research, Omnis Service, Scopus dokumen, Checkwork, Scopus, dan JS dokumen. GS itu masuk Google Scholar ya, Google Scholar. Jadi jurnal. Nah, di jurnal ini kita bisa pakai filter. Nah, filter ini nanti bisa teman-teman mainin aja juga di sini. Jadi, walaupun ini masih standar filternya sederhana ya, masih Sinta 1, Sinta 2. Tapi kita coba yang Scopus agak lebih detail ya. Jadi, misalkan kita bias kita bisa, misalkan kita ingin cari Sinta 3. Contoh misalkan. Topiknya misalnya engineering misalkan. Nah, setidaknya dengan kita melakukan filter ini, kita udah bisa mengurangi bias banyak hal. Banyak hal. Oke, misal ini. Nah, jadi kita tadi setelah kita melakukan filterisasi tadi, kita bisa meminimalisir pencarian lebih spesifik. Misalkan. Walaupun kadang-kadang nggak spesifik juga ya, masih agak misal masuk sini ya. Tapi paling nggak kita ada ini ya, tuh, ada tekniknya. Nah, coba kita lihat satu di sini. Cuma memang permasalahannya untuk yang metode database seperti ini ya, di Sinta ini ya, metode pencarian masih kurang spesifik ya filternya ya. Beda sama Scopus, saya tunjukkan Scopusnya. Nah, ini seperti ini. Karakter rempah misalkan nih. Kemudian esak jahe. Ini jadi misalnya kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau kita kita ketemukan itu ya, nggak menurut pada satu dua jurnal, tapi kadang-kadang eh di Sinta itu masih masih topik secara umum ya, misalkan industri pertanian. Kadang-kadang kita masih menemukan yang bukan pertanian ya kadang-kadang, tapi itu nggak selalu ya, nggak selalu ya. Makanya biasanya kalau di jurnal itu ada, tapi untuk Sinta 3 harusnya nggak ada nih. Sinta berapa nih? Sinta berapa nih? Biasanya udah agak bawah Sinta 6 tuh, makanya masih ada yang lolos tuh. Karena kan nggak terlalu di review. Kalau Sinta 3 ke atas biasanya sudah bagus ya untuk ininya. Apa untuk apa untuk proses filterisasinya. Misalnya ini. Nah, pertama-tama kalau kalau kita udah nyari jurnal seperti ini, kita harus sudah pertama kita mau tentang misalnya tentang pertanian ya. Kita cek aja di situ. Jadi kita nyari jurnal, sekiranya ada topik yang sekiranya nggak penting nggak usah kita buka. Itu misalkan misalkan apa nih? Kita misalkan mau tentang makanan ya. Udah berarti makanan, makanan berarti makanan semua nih berarti nih. Nah, berarti makanan udah oke nih. Kalau kita mau cari tentang makanan, kita ingin misalkan mau pengampur makanan bisa kita buat lakukan spesifik lagi. Cuma memang di Sinta ini nggak ada ininya apa, nggak ada kita harus ya nggak ada filter lebih lanjutnya. Jadi mau nggak mau kita harus yang mereview lagi. Kayak misalkan bumbu basah, oh bumbu nggak masuk berarti kita nggak usah buka. Kemudian ekstrak jahe merah, apakah jahe merah bisa dimakan? Oh bisa, berarti kita bisa buka. Jadi salah satu bahan kajian kita. Kulit kopi, apakah kopi bisa dimakan? Bisa, berarti bisa masuk. Kemudian dimsum, tapi di sini good manufacturing practice. Oh berarti ini nggak termasuk ke pengembangan produk makanan, cuma ke sisi sistemnya. Oh, nggak masuk berarti. Jadi kita sendiri memfilter kalau Sinta ya, kalau Sinta. Nah kemudian dan macam-macam. Jadi kalau untuk Sinta kita harus manual. Nah sekarang saya coba masuk ke Scopus ya. Jadi di Scopus tuh ada pakai ini apa, pakai logika ya. Scopus. Coba saya sign in dulu ya. Oke.
Sebentar nih, lupa passwordnya nih. Bentar. Oke, oke. Ini sudah masuk. Kalau Scopus dia lebih lengkap dia ini ya filternya. Jadi bias yang tadi Anda katakan itu bisa diminimalisir. Nah, ini bisa menyarankan bisa dari sources ya, sources ini. Nah, ini bisa lebih spesifik karena kita bisa masuk ke misalkan subjek area misalkan engineering ya. Nah, ini sudah ada di sininya, lebih spesifiknya. Tuh, apakah aerospace, automotive engineering misalkan. Apply. Jadi nanti akan langsung masuk ke ya ini lagi-lagi masalah ini sih masalah apa istilahnya back end developernya harus ini harus detail ya ininya ya. Tuh, dia sudah masuk ke jadi lebih spesifik ya. Nah, kalau mau kita filter bisa lagi. Mana filternya di sini filter display option. Kita bisa misalkan display option sini apply jurnal saja berarti nanti dia yang non jurnal akan dia terseleksi sendiri ya seperti itu. Kemudian sources lagi. Kemudian di sini oh kalau ini bukan science direct ya. Scopus cuma seperti ini ya ini ya. Coba kalau ada search cuma author doang ya. Oke. Ini yang Scopus ya. Jadi Scopus juga kalau dalam konteks filterisasi juga nggak terlalu ini ya spesifik ya. Ada subjek area. Jadi teman-teman semua untuk menghindari bias tadi kita bisa pilih dari sini. Ini subjek area, title, publisher, ISSN. Tapi kebiasaan kita pakai di sini ya. Cuma terbatas ini. Coba sekarang kita masuk ke Science Direct ya. Science Direct. Science Direct. Oke. Ini saya share screen lagi. Oke. Di sini bisa kita cari lebih spesifik ya. Ini ada advanced search. Nah, bisa lebih advance lagi nih. Jadi title artikel, jurnalnya, tahun, authors, author affiliations, volume, issue, pages. Kalau kita detailkan lagi bisa banyak lagi. Bisa title, abstract, references, ISBN, SSN, segala macamnya. Itu bisa lebih spesifik lagi. Seperti itu ya. Misalkan title electric vehicle. Cuma kita nggak bisa download ya. Karena terbatas akses tadi. Search. Oke, seperti ini. Bisa kita centang lagi subject area, publication title, misalkan apakah di applied energy, kemudian dia tahun juga bisa kita spesifikkan lagi, tahunnya misalkan 2023, bisa bikin spesifik lagi engineering misalkan,
Nah, juga bisa pilih open access ya. Nah, kalau open access biasanya bisa kita download biasanya. Jadi tadi lebih banyak ya detail sininya yang refine-nya, contohnya. Dan juga saat Anda review itu nggak perlu paham semuanya. Biasanya kan saya paling sarankan kalau Anda nge-review itu Anda baca abstraknya aja cukup. Misalnya ini. Wah, kalau dibaca semua mah mumet ya. Kita baca. Pertama, yang paling penting ada baca abstrak. Jadi biasa kalau di jurnal-jurnal internasional itu ya memang ya kita kalau mau bikin standarnya harus dibagusin standar cintanya ya. Karena kalau kita baca kadang-kadang eh ngebaca format yang di sini sama yang di Scopus beda, lebih enakan yang di Scopus karena memang lebih terstruktur mereka kayak highlights. Ini kalau misalkan Anda nemu baca kayak gini ya, Anda kata kunci yang Anda misalkan Anda kata kunci apa misalkan tadi baterai misalkan atau apa. Kalau nggak ada di sini nggak usah dibaca jurnalnya. Nggak usah capek-capek dibaca satu dua tuh habis seharian mas. Nggak, ada nggak ada kata-kata yang Anda, oh ada baterai nih, Anda baca. Kalau misalkan Anda nggak nyari baterai, nggak usah dibaca. Itu highlight satu. Yang kedua di abstrak. Abstrak ini itu ada kata kunci biasanya. Nah, sini. Kata kunci ini nih akan bisa Anda jadikan sebagai pemilah tadi. Kalau di antara ke enam kata kunci nggak ada apa yang Anda cari, nggak usah dibaca jurnalnya. Itu nggak usah dibaca semua. Jadi, wah kita baca semua. Kita baca 10 jurnal, 10 kita baca semua. Mumet mata yang ada ya. Gitu. Jangan baca jurnal. Kadang-kadang baca email aja kita males gitu. Apalagi baca jurnal ya. Dan juga saat kita baca jurnal ya, kita nggak perlu baca semua karena kita bisa baca abstrak. Dari abstrak kita sudah bisa lihat secara keseluruhan dari jurnal tersebut. Contoh misalkan ini biasanya di awal abstrak ini adalah pendahuluan. Tengah-tengah biasanya metode, metode. Di akhir abstrak biasanya hasil. Jadi kalau dengan Anda baca ini ada dapat nggak Anda cari? Kalau nggak ada di abstrak nggak usah dicari, nggak baca ulang. Bahkan nanti kita bisa melakukan yang namanya metode literature review ya. Jadi Anda nggak perlu ketika Anda melakukan review, itu Anda catat ya di Excel atau di apapun. Nanti Anda tinggal saat Anda mau baca lagi tinggal baca dari Excelnya. Jadi nggak usah dibaca semua. Misalkan contoh gini ya. Ini bentar masuk ke Zoom nih ya. Mantap. Karena kalau di Zoom tuh agak kehambat ya kita mau pindah-pindah software ya. Kalau saya masuk ke sini, ini contoh ya, contoh. Excel. Nah, sebenarnya bisa nggak harus pakai Excel, pakai Ryan juga bisa. Cuma tadi saya coba harus di convert dulu beberapa file ke tipenya dia. Nanti aja lah kita. Mungkin kalau saya sempat saya mungkin taruh di YouTube aja paling. Oke. Nah, jadi salah kita adalah pertama, ini saya zoom lagi, share screen, oke, share. Nah, ini kita jadi meringkas waktu ya. Jadi misalkan kita mau mereview paper, itu kalau kita baca satu, itu sebaiknya ditulis. Kenapa ditulis? Karena misalkan kita mau nulis TA apa, mau nulis TA atau mau nulis jurnal atau apapun, bisa lupa. Makanya tulis gini. Sederhananya gini, ada nomor, ada nama pengarang, ya, kemudian ada metode. Ini paling sederhana ya. Ada hasil dan ada di sini mungkin kesimpulan atau misalkan findingnya apa. Contoh misalkan, ini pun nggak perlu ngebaca semua satu jurnal ya. Cukup baca di abstrak aja. Contoh misalnya satu nama pengarang misalkan sama link ya, linknya. Jadi Anda nggak perlu ini link jurnal. Misalnya seperti ini. Nah satu nama pengarang tadi keluarnya bagaimana nih? Sebentar. Coba lagi screen. Oke. Namanya siapa? Kalau namanya nama pertama Olas Olas Patrick misalkan ya, Olas Patrick. Olas Patrick di bawahnya yang hilang ya. Apa zoom sekarang kayak gini ya? Sebentar. Saya bikin Google ini aja deh di Google Spreadsheet aja. Ntar dulu ya.
Google Spreadsheet, Google Drive. Oke, contoh di sini bikinnya. Oke. Tadi mau bolak-balik nggak bisa soalnya ke Excel sama ini nggak bisa. Jadi saya close aja ini Excelnya. Oke, ini saya close aja, jadi nggak bisa ternyata di bolak-balik dia. Apa memang fungsi berubah? Sekarang nggak tahu juga. Oke, ini saya share screen lagi. Oke, jadi saya secara supaya Anda nggak lupa kalau Anda baca jurnal itu, dibikin aja sederhana dulu. Sebenarnya ada versi detailnya sih, cuma versi detail nanti aja lah ya. Nomor, nama pengarang, kemudian ini metode, ini hasil, kesimpulan ya, kesimpulan, sama link jurnal ya. Oke, misalkan ngambil dari sini, dari Scopus tadi, ini. Nama pengarangnya Olas misalkan ya, Olas. Kemudian tahun berapa? Nah, tahun penting. Kenapa? Jadi kita bisa mengklasifikasikan tahun juga. Oh, tahun penting ya. Berarti tahun juga tulis di sini. Tahun. Tahun. Oke. Tapi sama satu ya, Olas. At all. Tahun. Berapa tadi? Tahun. Di sini tahun 2023. Oke, 2023. Metode, lihatnya nggak harus lihat bagian metode. Cukup dia abstrak saja. Jadi tadi abstraknya. Dan nggak perlu paham semua ya. Jadi kadang-kadang saya tuh kalau melakukan review paper tuh cukup baca sekilas saja. Bahkan satu jurnal bisa 3 menit bacanya, taruh di Excel, nanti baru saya lakukan lagi telah lebih lanjut. Kalau kalau kita paham semua nih dalam satu waktu kan nggak mungkin ya. Misalkan ini metodenya adalah nih, oke ini cukup satu kalimat nih, kopas aja ke sini. Nah, kopas. Ini bisa seperti itu. Hasil, nah hasil juga dari abstrak aja, nggak perlu paham semua. Ini di result show, nah nih hasil nih, hasil, hasil, oke, hasil, kesimpulan, kesimpulan terakhir, kesimpulan. Nah ini. Tapi nggak semua kayak gini. Cuma kadang-kadang kalau untuk kita di jurnal setara Science Direct ini udah terstruktur enaknya gitu. Jadi kalau kita melakukan review lebih enak. Kalau jurnal Sinta kadang-kadang juga agak acak-acakan ya. Tapi ya itu tadi ya proses lah ya. Link jurnal terakhir link jurnal. Jadi kalau misalkan jadi kita mau baca lagi tinggal gampang nanti. Nggak mau. Nah ini dia Science Direct. Kan nggak sampai 1 menit, nggak sampai 5 menit kan? Satu jurnal. Jadi nanti kita misalkan mau baca lagi tinggal baca aja. Oh, oh ini model analyze potential economic gains. Tapi cari tadi, kita harus cari kata kunci. Kalau kata kunci yang kita cari nggak ada, nggak usah dibaca jurnalnya. Eman-eman waktunya, buang waktu. Tapi kalau kayak gini kan lebih enak. Nanti kalau mau baca lagi, tinggal baca. Kayak gitu. Tuh, ini untuk yang metode. Tapi sebenarnya bisa dibuat detail lagi nih. Bisa dibikin detail lagi, bisa dibikin detail lagi. Sampai kemudian tergantung apa namanya, Anda minta seperti apa. Bahkan teman saya buat itu, tapi pas dia S3 dia resign ya, nggak lanjut S3 lagi. Jadi S3 juga banyak berguruan, teman-teman saya juga pas S3 banyak bergururan juga. Dia ngasih saya satu tempel lengkap tuh. Terus tapi malah dia nggak lanjut. Itu nama takdir hidup ya kayak gitu. Lebih detail lagi ada juga. Cuma kadang-kadang kalau untuk Anda skala tugas akhir atau TA itu nggak perlu detail. Itu cukup ini saja. Nama pengarang, tahun, metode, hasil, sama kesimpulan.
Itu sudah cukup menggambarkan satu jurnal. Dengan Anda baca ini, nanti Anda sudah bisa, oh jurnal apa kemarinnya, tinggal dibaca lagi. Oke, itu Pak Uji, mungkin ada mau tanyakan lagi? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi kurang lebih pertama Mas Alam Akbar Al-Fatah untuk kiat-kiatnya adalah pertama melakukan tracking bisa difilter di pencarian misalnya seperti Sinta, Scopus ataupun Saindirect. Kemudian yang kedua adalah tentukan kata kunci topik penelitiannya ya seperti yang telah dicontohkan di PowerPoint tadi adalah misalnya kalau charging baterai yang mungkin Anda ingin lihat di sisi teknikalnya atau mungkin Anda ingin lihat di sisi manajemen proses atau manajemen bisnisnya ya. Mungkin kata kunci itu penting gitu. Kalau tidak ada ya tidak usah dilanjutkan. Kemudian setelah Anda mendapatkan itu Anda bisa melakukan menulis atau mencatat, melakukan tabulasi seperti tadi nama pengarang, judul, nomor, link dan lain-lain. Jadi kurang lebih seperti itu Mas apa tadi Alam Akbar Al-Fatah. Nah, kemudian ini sudah pukul 11.00 Pak Boni. Ini ada satu pertanyaan lagi, apa mau dilanjutkan atau bagaimana? Boleh Pak, nggak apa-apa. Oke, satu pertanyaan lagi. Di sini ada atas nama Ardian Sarum dari Teknik Mesin. Eh, saya izin membacakan pertanyaannya. Apakah metode SLR ini dapat mempermudah dalam menemukan sebuah kesimpulan dari berbagai artikel, tesis, atau disertasi, sehingga dapat menjadi judul dalam sebuah penelitian tanpa kehilangan penelitian eh, penting? Maksudnya mungkin tanpa kehilangan substansi dari penelitiannya itu mungkin seperti itu. Oke, saya jawab ya Pak Uji ya. Ya, silakan. Jadi saya kasih contoh aja ya langsung di sini ya. Oke. eh Judul ya. Nah, kalau bisa masih judul beda lagi nih. Jadi judul itu gampangnya ya, rumusnya itu begini. Oke. Judul. Ini saya besarkan aja ya. Jadi judul rumusnya pertama itu adalah tujuan ditambah metode ditambah kebaruan. Tapi untuk anak S1 sih nggak selalu sih ya. Ini opsional aja atau hasil. Ini untuk anak S1 lebih pada ini. Kebaruan ini hanya untuk anak-anak pasca sarjana biasanya. Tapi ini overall seperti ini ya. Seperti ini. Ini saya kasih highlight saja ya. Tidak harus di sini. Oke. Jadi pertama, tadi siapa nama siapa tadi yang nanya? Ya itu ya, Ardiansah, Mas Ardiansa Sardiansa. ya, Mas ya. Ya. Supaya nggak kalian judul. Jadi pertama, pasti Anda sudah punya topik ya, dan dari dosen atau dari apa. Misalnya topiknya apa? Misalnya nama manufaktur. Misalnya manufaktur. Oke, manufaktur ini eh Anda bisa pakai tools banyak ya, tapi misalkan Anda manufaktur apa? Misalkan manufaktur optimasi, apakah manufaktur eh, produk untuk misalkan UMKM, apakah misalkan, jadi Anda bikin semacam eh, penjabaran dari kata kunci yang ingin Anda cari itu. Karena ini penting. Supaya apa? Supaya Anda nggak kehilangan arah dari yang Anda sudah judul sudah tetapkan. Jadi misalkan manufaktur. Nah, kemudian apa lagi? Macam-macam bisa misalkan produk makanan atau bisa jadi apa bisa misalkan produk baju misalkan atau produk apa fashion macam-macam ya. Jadi Anda bisa lakukan pendetailan di situ. Itu yang pertama. Detailkan lagi dari ini judul umum ya. Ini judul our parents, ini child ya ibaratnya gitulah. Oke, ini cara pertama ya untuk lebih tidak kehilangan judul. Yang kedua, kalau Anda ingin melihat kesimpulan dari sebuah paper, ya saran saya sih jangan dibaca aja, ditulis di sini. Ini kita coba lihat ya. Ini saya ambil papernya asal aja nih, yang ada di sini ya. Contoh misalkan saya ambil judul paper lagi, misalkan yang terkait sama ini, misalkan kita coba lihat ya. Bisa nggak sih dapat kesimpulan untuk judul paper? Misalkan ini, anggaplah ini ada ya. Oke. Memang kadang-kadang kalau kita baca jurnal tuh kita nggak selalu tepat.
Mas Mbak ya untuk apa namanya mengetahui keterkaitan. Tapi nggak apa-apa dibaca sekilas saja. Kata kunci tadi seperti tadi sama. Nah, kalau tadi kita pingin misalkan anggaplah yang kita pingin cari adalah tentang fotovoltaik. Nah, jurnal ini kira-kira ada pengaruh nggak? Ada kata kuncinya nggak tentang fotovoltaik? Nggak ada kan, malah lebih ke PSO, multi object decision nih misalnya lebih ke arah risk operasi ya. Nah, sehingga Anda nggak perlu lanjutin di sini. Artinya dengan Anda lihat kata kunci, Anda sudah bisa memilah ini nggak akan sesuai kesimpulan nih. Ganti aja jurnalnya yang lain misalkan gitu. Terus misalkan cari lagi misalkan cuma kalau bisa cari open access ya. Kalau open access bisa di download, kalau ini nggak bisa. Jadi kalau Anda ke Science Direct Pak, tapi nggak bisa download Pak karena nggak ada aksesnya kan kampus Unsika kan. Jadi Anda bisa pakai open access. Open access itu bisa di download. Nah, coba cari lagi di sini. Nah, ketika Anda cari kata kunci di sini, apakah ini sesuai dengan kesimpulan? Yang belum tahu. Nah, makanya kita lihat nanti. Misalkan Anda untuk judul ini Anda ingin bikin apa perancangan fotovoltaik ya untuk rumah ya. Perancangan fotovoltaik rumah tangga misalkan. Misalkan. Kita lihat nanti nih di sini. Nah, di sini ada nggak tentang tentang fotovoltaiknya? Ada di judul ya. Tapi ada nggak di kata kuncinya? Kata kunci kayaknya kalau misalnya kita mau bikin perancangan fotovoltaik rumah tangga, kayak nggak ada kata kuncinya nih. Coba kita abstrak lagi. Nggak ada, dia lebih ke prediksi. Ya nggak usah dibaca. Balik lagi. Gitu caranya. Jadi kita pertama pengen judul awal ya. Judul awal tadi sudah saya jelasin ini rumusnya. Ya misalkan tadi perancangan fotovoltaik untuk rumah tangga. Misalkan menggunakan metode apa misalkan. eh Metode misalkan pakai particle swarm optimization misalkan. Misalkan ini ya, untuk anak S1 nggak usah lah hasil apa kebaruan lah, cukup ini aja cukup ya. Oh, berarti kita nanti cari paper-paper terkait asam ini. Jadi kata kunci ada apa di sini? Ada fotovoltaik satu, ya kan? Ada rumah tangga, household dua, ada lagi yang metode ini. Nah, kalau nggak berkaitan sama tiga ini, kita nggak usah dibaca ulang, nggak usah dibaca papernya. Buang-buang waktu. Contoh misalnya ini nih, kita lihat nih. Misalnya ini, tapi nggak bisa di-download ya. Tapi nggak apa contoh aja. Misalkan ada nggak ada kak kata kunci yang kita cari di sini? Misalkan, eh fotovoltaiknya ada satu, tapi kok ini pakai apa? Calm Network ya, nggak pakai PSO. Ya udah kita nggak usah baca ulang. Atau nggak apa-apa tetap dibaca, tapi kita ambil sebagai perbandingan aja bisa. Jadi misalkan ini, walaupun kita pengen bikin judul TA tentang PSO, Particle Swarm Organizations, tapi kita juga bisa melihat perbandingan dari model lain, misalkan FND Calm Prediction Model. Oh bisa juga nih. Bisa jadi nanti PSO seperti apa, ini juga seperti apa. Ini nanti bisa masuk ke bab di literature review, perbandingan antara metode ini sama metode yang lainnya. Itu kenapa sih harus PSO? Karena pasti dosen nanya kan, kalau misalkan ini kan, Mas, Mbak, ini kenapa harus PSO? Kenapa nggak metode yang ini? Nah, Anda sudah punya apa ibaratnya senjata tuh. Oh, kalau PSO gini Pak, kalau FLD kalian seperti ini. Jadi ibaratnya kalau saya diujurin sama dosen dulu adalah kita ngebantah ngebantah dosen dengan jurnal. Kalau ngebantah dosen pakai ngomong aja itu kurang kurang pas karena kan dosen pasti hanya lebih lanjut kan. Tapi kalau bantah dosen pakai jurnal, ya otomatis Anda bisa lebih detail di situ. Walaupun lagi-lagi harus dilihat ya, kita nggak harus masuk baca semua kan ibaratnya kan. Oke, berarti dan tinggal masukin aja berarti ke sini. Nah, kita tes, kita masukin aja Zhao misalkan ya, masukin ke sini. Zhao, Zhao et al. Tahun berapa? Tahun penting ya, karena kadang-kadang kita kalau misalkan nggak tahun kita nggak tahu, di kita nggak bisa mau biasanya untuk Anda tugas akhir ataukah kemudian penelitian PKM biasanya 5 tahun terakhir. Kalau di 10 tahun terakhir tuh ya agak jadul ya. Nanti dia di apa sama reviewer PKM atau sama dosen akan bilang, kok 10 tahun lama banget gitu. Walaupun tetap relevan. Relevan tetap relevan, cuma nanti kan kebaruannya apa update-nya jadi kurang.
Maka tahun itu selalu dicantumkan. Oh, 2024 masih 10 tahun terakhir nih. 5 tahun terakhir. Itu masih bisa. Kemudian metodenya apa? Metode langsung lihat di sini. Nggak usah dibaca semua, cukup dari sini. Nah, biasanya tengah-tengah ya. Saya juga nggak tahu, tapi kadang-kadang kalau baca abstrak langsung, oh di tengah-tengah biasanya tuh metode langsung ketemu metode. Udah selesai nih metode. Metode hasil biasanya hasil di akhir biasanya. Hasil di akhir. Jadi nggak perlu dibaca semua ya. Nah, kesimpulan di akhirnya begini. Nah, apakah ada hubungan sama Anda? Nanti kita lihat lagi. Nah, Anda judulnya apa? Jadi saat Anda baca jurnal itu satu habis ditulis di sini Anda harus bandingkan sama judul Anda. Cocok nggak judul Anda? Jadi supaya kemudian relevan dengan topik yang Anda ambil gitu. Karena baca gini kan, tapi kan dengan ini kan lebih lebih singkat ya waktunya ya. Jadi lebih lebih ringkas gitu. Jadi tetap bisa oh judul apa rumah tangga kok nggak ada nih. Oh bisa nih, masih bisa nih atau enggak. Jadi masih bisa dibandingkan sama topik Anda yang Anda ajukan untuk judul skripsi ataukah kemudian judul PKM-nya. Gitu Mas. Baik, terima kasih. Begitu jawabannya Mas Ardian Sarum. Mungkin saya ingin mempertegas sedikit bahwa ini di inti pertanyaan itu adalah bisakah dari SLR itu menemukan judul? Bisa apa ya? Bisa. Bisa, bukan maksudnya judul dulu baru SLR, tapi dari SLR bisa menemukan judul begitu ya Bisa Pak ya. balik lagi juga. Bisa balik Baik, lagi juga. ya. Baik, jadi begitu Mas Ardiansyah. Jadi SLR itu dapat membantu untuk menemukan judul penelitian, gitu ya. Ya baik, seperti itu. Jadi kalau tidak salah tadi masih ada satu materi begitu ya, materi tentang tools atau bagaimana. Ini sudah jam, Oh, sudah lewat waktu apa nanti? sudah lewat Nah, waktunya. waktunya. Tapi sebenarnya kalau tools gini aja sih. Ini mungkin Ya saya mungkin stop dulu. 5 menit Bapak ya. 5 menit kali ya. Menunjukkan aja. Jadi di sini ada, saya keluar dulu di Mendeley ya. Tapi Mendeley-nya pakai versi lama ya Mendeley-nya ya. Jadi Mendeley versi lama ya. Jadi Mendeley ini gratis ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita pakai. Jadi kita pertama kita open Mendeley dulu. Jadi setelah open Mendeley baru kemudian nanti eh sebenarnya ada Zotero juga, cuma sama sih Zotero sama Mendeley sama sih prosesnya sih. Oke, setelah kita masuk sini dan kita harus tentukan dulu mau pakai stasi apa ya, stasinya APA ataukah kemudian eh biasa teknik itu AI3, APA biasa APA itu biasanya sih fakultas fakultas Fikes atau apa social science gitu ya. Nah, seperti itu ya, misalkan kita pilih ini ya, APA ya seperti ini. Nanti tinggal kita ini Pak, tinggal kita misalkan mobil listrik adalah bla 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 gitu. Kemudian tinggal kita citasi di sini nama pengarangnya. Cuma mungkin kalau yang versi baru agak beda sedikit ya. Ini saya pas versi lama misalkan nama pengarang siapa? Misalkan ini kita taruh di sini. Nanti terakhirnya tinggal kita insert bibliografi. Nah, jadi nanti ini sebagai yang kita citasinya di kalimat, ini sebagai data bibliografinya. Nanti otomatis. Misalnya siapa lagi misalkan baterai adalah misalkan. Nanti akan otomatis masuk ke situ. Baterai. Misalkan ini. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah otomatis. Lebih mudah untuk ke Zotero pun sama Zotero pun sama Zotero sama fungsi sama Zotero eh, metode sama seperti ini. Cuma kalau Zotero harus masuk dulu. Jadi kalau kenapa sampai Zotero belum bisa pakai karena saya belum punya database-nya. Kalau di Mendeley sudah lengkap database jadi bisa tinggal langsung contohin. Kita Pak Uji, ini satu tools aja sih Mendeley sih. Baik, terima kasih atas penyampaian materi di sesi tanya jawab sudah jadi kita lewati.
Itu artinya kita sudah berada pada penghujung acara kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Boni Sena STMeng PhD atas ilmu yang telah dibagikan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat membantu kita dalam menyusun tugas akhir ataupun mempublikasikan artikel dengan lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang telah aktif berpartisipasi selama acara. Kami harap juga dari penyelenggara yaitu Seramik, Center of Education and Research, Manufacturing Automotive Industry, itu bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah mengikuti. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan dari apa yang acara telah berlangsung. Saya, moderator pada acara hari ini, izin mengundurkan diri. Sampai jumpa di pelatihan Serami insya Allah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.